Sistem penjinak para dewa, bab 151-160 penyergapan 3. Mereka bersembunyi di pepohonan saat Lin Fan mengirimkan air untuk membekukan semua orang dari kelompok keluarga Seng. Sekalipun Yu Song adalah kultivator alam pengumpul Qi ke-7, itu tidak berarti apa-apa bagi Lin Fan dengan kultivasinya saat ini. Setelah berminggu-minggu melakukan kultivasi ganda yang berat, Lin Fan telah mencapai alam pengumpul Qi ke-9. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai alam fondasi. Meskipun dia baru berada di alam pengumpulan Qi ke-8 ketika dia bertemu Mu Baobao. Sesi latihan bersama dengannya itulah yang memungkinkan dia untuk mencapai terobosan. Begitu mendarat, mereka mulai membersihkan area tersebut. Mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan patung-patung es dan batang kayu di sini, itu akan menarik terlalu banyak perhatian terlalu cepat. Lin Fan tahu bahwa mustahil untuk sepenuhnya menyembunyikan semua jejak pembantaian di sini, tetapi dia ingin menunda mereka mengetahui hal ini selama mungkin. Lagi pula, waktu telah membantu menghancurkan sebagian bukti, yang akan mempersulit mereka untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, saat mereka membersihkan area tersebut, setiap orang tak kuasa menahan ekspresi yang berbeda-beda. Lin Fan tampak lega karena mengira semua ini sudah berakhir, tetapi tidak ada orang lain yang memiliki ekspresi yang sama dengannya. Hal pertama yang dilakukan Lin Fan tentu saja adalah menatap Xiao Yue karena ini adalah masalah yang sangat melibatkan dirinya. Namun, yang mengejutkannya, Xiao Yue tidak merasa lega atau sedih seperti yang dia harapkan. Dia bahkan tidak marah seperti seharusnya. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan rasa iba. Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, ada apa? Xiao Yue memandang patung es Yu Song dan berkata, aku tahu itu memang pantas dia dapatkan, tapi aku tidak bisa merasa kasihan pada putrinya, dia hanyalah orang yang tidak bersalah sepertiku dan dia dikorbankan seperti itu. Kemudian setelah jeda, dia menambahkan, jika bukan karena kamu menyelamatkanku, mungkin aku akan mengalami nasib yang sama. Lin Fan bisa memahami perasaannya, tetapi dia tahu bahwa ini bukanlah dunia yang mengizinkan pemikiran seperti itu. Xiao Yue juga mengetahui hal ini, jadi setelah menarik napas dalam-dalam, dia menatap Lin Fan dengan tenang dan berkata, aku akan baik-baik saja, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Lin Fan masih menunjukkan sedikit kekhawatiran di matanya, tetapi dia berkata, kita akan membalas dendam suatu hari nanti, aku bisa berjanji padamu. Xiao Yue mengangguk lalu berkata, iya. Setelah itu, Lin Fan menghampiri Tian Tian dan Mu Baobao yang keduanya tampak waspada saat menatapnya. Ketika dia mendekat, keduanya bahkan mundur selangkah. Lin Fan tidak tahu mengapa mereka bersikap seperti itu, tetapi dia mengangkat tangannya dan berkata, aku hanya ingin bicara. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu kalian. Mendengar itu, keduanya tak kuasa menahan napas lega. Lagi pula, mereka pernah mendengar Yu Song mengucapkan kata-kata, benih Taois, dan keduanya mengerti apa artinya karena mereka tahu tentang benda ini. Tian Tian pernah mendengarnya selama berada di persekutuan tentara bayaran dan Mu Baobao pernah membacanya di arsip sekte cinta. Mereka berdua tahu bahwa, benih Taois, ini adalah barang keji yang digunakan untuk menyiksa wanita dan merampas kultivasi serta kekuatan hidup mereka. Fakta bahwa Lin Fan tidak pernah menyebutkan hal ini kepada mereka sebelumnya langsung memicu kecurigaan mereka. Namun, melihat tingkah lakunya, sepertinya dia belum berencana melakukan apapun kepada mereka, jadi mereka setidaknya bersedia mendengarkan apa yang dia katakan. Tentu saja, itu tidak berarti mereka siap mempercayainya saat ini, meskipun mereka memang memiliki perasaan terhadapnya. Lin Fan menghampiri mereka dan bertanya dengan suara bingung, ada apa dengan kalian berdua? Kalian bertingkah aneh selama ini. Tian Tian tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan karena dia mencoba memahami pikiran Lin Fan, tetapi Mu Baobao sama sekali tidak menahan diri dan berkata, kau benar-benar berpikir kau bisa menipu kami seperti ini. Kau pikir kami tidak tahu apa itu benih Taois. Aku benar-benar salah tentangmu. Melihat reaksi Mu Baobao tersebut, ekspresi bingung Lin Fan semakin bertambah, lalu ia bertanya, apa maksudmu? Aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Aku sudah memberitahumu semua hal penting. Mu Baobao mendengus pelan dan berkata, kau pikir kau bisa menyembunyikannya sekarang? Aku tahu benih Tao adalah benda jahat yang digunakan untuk mencuri kultivasi dan kekuatan hidup seorang wanita. Aku tidak percaya kau akan menggunakan hal seperti itu pada Xiao Yue yang malang. Fakta bahwa kau menyembunyikan ini dari kami adalah tanda jelas dari rasa bersalahmu.
Kemudian dia menunjuk Lin Fan dan berkata, apakah kau berencana melakukan hal yang sama pada kami? Apakah itu sebabnya kau mendekati kami? Mendengar itu, bahkan Lala pun tak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Fan dengan curiga. Satu-satunya yang bersikap normal adalah Xiao Yue yang sama bingungnya dengan Lin Fan mengapa Mu Baobao bertingkah seperti itu. Lin Fan dengan cepat menggelengkan tangannya dan berkata, tidak, aku sama sekali tidak memiliki niat seperti itu. Apalagi aku bahkan tidak memiliki benih Taois sejak awal. Aku bahkan bukan orang yang menanam benih Taois di Xiao Yue. Mu Baobao tidak menyerah dan berkata, tapi kau masih belum memberitahu kami tentang benih Taois di Xiao Yue. Jadi, kapan kau berencana menggunakannya? Saat dia mencapai kultivasi yang cukup untuk membantumu mencapai terobosan. Kebingungan Lin Fan mencapai puncaknya saat dia bertanya, apa maksudmu? Mengapa aku harus mengambil kultivasi Xiao Yue padahal kita bisa berbagi efek dari benih Taois? Kali ini, giliran Tian-Tian dan Mu Baobao yang kebingungan, tetapi Mu Baobao tidak menyerah dan berkata, apa yang kau bicarakan? Apa kau benar-benar berpikir bisa menipu kami seperti ini? Lin Fan dengan cepat mengangkat tangannya tanda menyerah sambil berkata, itu benar, kami telah berbagi efek dari benih Taois. Kau bisa memeriksa Xiao Yue jika kau tidak percaya padaku. Bagaimanapun mereka memandangnya, sepertinya Lin Fan tidak berbohong. Namun, tak satu pun dari mereka pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya, jadi mereka tidak bisa langsung mempercayai perkataan Lin Fan. Jadi, mereka memutuskan untuk langsung menuju ke akar permasalahan. Tian-Tian dan Mu Baobao menghampiri Xiao Yue dan memegang pergelangan tangannya sambil mengirimkan energi spiritual mereka untuk memeriksa. Xiao Yue sama sekali tidak melawan karena dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara dia bisa membantu Lin Fan, jadi dia membiarkan mereka memeriksa tubuhnya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan benih Taois yang ada di dalam dirinya, tetapi begitu menemukannya, mereka langsung mengerutkan alis. Sambil terus memeriksa benih Taois itu, mereka semakin terkejut sebelum akhirnya menoleh ke Lin Fan. Mereka menemukan bahwa benih Taois memang melakukan apa yang dikatakan Lin Fan. Alih-alih menguras kultivasi dan kekuatan hidup Xiao Yue, benih itu justru memberinya lebih banyak energi spiritual yang membantunya meningkatkan kultivasinya lebih jauh lagi. Bahkan bisa dikatakan bahwa inilah alasan mengapa kultivasi Xiao Yue berkembang begitu pesat. Lin Fan melihat dua tatapan terkejut yang tertuju padanya dan ia tak kuasa bertanya, bukankah sudah umum diketahui bahwa benih Taois dapat digunakan untuk berkultivasi ganda dan meningkatkan kultivasi kedua orang? Mu Baobao dan Tian-Tian sama-sama menggelengkan kepala ketika mendengar itu sambil terus menatap Lin Fan dengan tatapan aneh. Lin Fan mulai memahami apa masalahnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini adalah sesuatu yang telah diberitahukan oleh sistemnya, dan karena dia tidak tahu apapun tentang benih Taois, dia menganggap ini hanyalah pengetahuan umum. Tampaknya asumsi itu salah. Mu Baobao sekali lagi memimpin dengan bertanya, dari mana Anda mempelajari ini? Belum pernah ada yang mendengar tentang benih Taois yang digunakan seperti ini sebelumnya. Lin Fan hanya tersenyum canggung dan awalnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi menghadapi dua tatapan yang ingin mendapatkan informasi darinya, dia tidak punya pilihan selain berkata, dulu aku pernah bertemu seseorang yang mengajariku tentang ini. Aku berjanji padanya bahwa aku tidak akan pernah membicarakan hal ini kepada siapapun. Tian-Tian mengangguk puas ketika mendengar itu. Lagi pula, dia sudah menduga bahwa asal-usul Lin Fan tidaklah sederhana, tetapi karena Lin Fan tidak mau berbagi, dia bersedia menunggunya. Adapun Mu Baobao, jelas bahwa dia menginginkan informasi lebih lanjut, tetapi dia juga tidak punya pilihan selain menerima penjelasan Lin Fan. Dia lebih berpengalaman di dunia kultivasi daripada siapapun di antara mereka dan tahu bahwa akan menyinggung perasaan jika melanjutkan pembicaraan jika seseorang tidak mau berbagi. Mungkin dia akan bertanya lebih banyak jika itu musuh, tetapi dia tidak ingin merusak hubungannya dengan Lin Fan, jadi dia harus menghormati hal ini. Setidaknya, dia telah memastikan bahwa Lin Fan tidak memiliki niat buruk terhadap mereka. Namun, ketika ia memikirkannya, ia merasa hal itu memang masuk akal karena memang seperti itulah kepribadian Lin Fan sejak awal. Ia selalu merasa ada alasan aneh mengapa ia bisa mempercayai Lin Fan. Ketika Lin Fan melihat kasih sayang terhadap kedua orang itu kembali tumbuh, dia menghela napas lega dalam hati. Sudah lama sejak terakhir kali dia melihat ungkapan kasih sayang, tidak sejak pertama kali bersama Xiao Yue. Saat ini,
dia tidak mampu kehilangan kasih sayang dari mereka berdua karena keduanya sangat berarti baginya saat ini. Selain itu, dia sangat peduli pada mereka bukan hanya karena organisasi atau kekuasaan yang mereka miliki, dia peduli pada mereka sebagai wanita-wanitanya. Namun, apapun yang terjadi, sistem itu adalah kartu andalannya di dunia ini dan merupakan prinsip utamanya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah mengungkapkan keberadaannya kepada siapapun kecuali jika tidak ada pilihan lain. Jadi sekali lagi, dia menghela napas lega secara diam-diam ketika mereka berdua kembali bertingkah seperti sebelumnya. Setelah mengurusi jenazah-jenazah itu, satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah meninggalkan petunjuk yang mengarah keluar dari kota bawah tanah tersebut. Namun, itu adalah hal yang mudah dan tidak membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk menyelesaikannya. Kemudian, setelah memberikan sejumlah uang lagi kepada kepala desa untuk memperkuat cerita mereka dan melupakan semua yang telah terjadi, mereka kembali ke kota bawah tanah. Lin Fan tahu bahwa masalah dengan keluarga Seng ini tidak akan berakhir karena masih ada dendam Xiao Yue, tetapi setidaknya untuk saat ini, dia bisa bernapas lega karena mereka akan mendapatkan masa damai. Setelah kembali ke kota, mereka semua menjalani kehidupan sehari-hari seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tentu saja, Tian Tian juga meminta Tian Sui di kota matahari terbenam untuk mengawasi bala bantuan keluarga Seng yang mungkin muncul. Tian Sui tidak tahu alasan mengapa Tian Tian ingin mengetahui hal ini, tetapi karena Tian Tian adalah adik perempuannya, dia tidak mempertanyakannya dan memilih untuk membantunya. Seperti yang Lin Fan duga, tidak ada satupun pihak dari keluarga Seng yang dikirim ke sana. Seolah-olah keluarga Seng bahkan tidak tahu tentang apa yang telah terjadi. Namun Lin Fan sudah mengetahui semua ini ketika dia menjarah mayat-mayat anggota kelompok Yusong. Lin Fan perlahan beradaptasi dengan dunia ini dan dia mengerti bahwa dunia ini adalah dunia yang beroperasi berdasarkan konsep yang kuat memangsa yang lemah. Karena mereka telah berencana membunuh Xiao Yue, tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Itu termasuk barang-barang yang mereka bawa. Para bawahan keluarga Seng yang pertama kali dibekukan tidak memiliki banyak harta. Mereka hanyalah bawahan rendahan, jadi mereka hanya memiliki sedikit uang dan beberapa pil yang mereka simpan. Tak satu pun dari mereka memiliki cincin penyimpanan. Namun, jika menyangkut Yusong, sebagai mantan pelayan berpangkat tinggi di bawah Tuan Muda Seng, barang-barang yang dimilikinya tentu saja lebih banyak daripada yang dimiliki para bawahannya. Pertama, dia adalah seseorang yang memiliki cincin penyimpanan. Meskipun apa yang terkandung dalam cincin penyimpanan itu sangat menyedihkan. Hanya tersisa beberapa koin emas beserta beberapa barang acak yang sebenarnya tidak memiliki nilai apapun. Satu-satunya yang tampaknya memiliki nilai adalah sebuah token yang bertuliskan kata Seng. Tidak perlu berpikir panjang untuk memahami bahwa ini adalah tanda pengenal dari Tuan Muda Seng, yang digunakan Yusong untuk menipu para bawahan keluarga Seng agar mengikutinya. Ini juga kemungkinan besar alasan mengapa Yusong mengira kelompok Lin Fan adalah pembunuh bayaran dari keluarga Seng. Alasan paling mungkin mengapa dia memiliki ini adalah karena dia telah mencurinya. Ini bukanlah sesuatu yang seharusnya disimpan oleh Lin Fan, tetapi bukan berarti tidak ada tempat baginya untuk membuangnya karena dia sudah membawanya pulang. Jadi untuk saat ini, dia akan menyegelnya di dalam ruang penyimpanan hewan peliharaan. Sebelumnya, ia khawatir menyimpan barang-barang di ruang penyimpanan hewan peliharaan karena aura barang-barang itu mungkin bocor dan orang lain akan mengetahui bahwa barang-barang itu ada di tangannya. Namun, setelah mengujinya bersama Mu Bao Bao, ia menemukan bahwa ruang penyimpanan hewan peliharaan benar-benar tertutup rapat. Bahkan tidak ada jejak aura yang terpancar dari ruang penyimpanan hewan peliharaan, atau setidaknya seorang kultivator alam inti emas seperti Mu Bao Bao tidak dapat merasakan apapun. Dengan jaminan itu, Lin Fan merasa jauh lebih yakin untuk menyimpan token tersebut di ruang penyimpanan hewan peliharaan. Saat itu sudah pagi dan Lin Fan baru saja turun untuk sarapan ketika tiba-tiba dia menerima pesan khusus. Ini bukanlah pesan khusus yang dikirim seseorang ke rumahnya, melainkan pesan mental yang dikirim Rokuko melalui koneksi mereka. Tuan, ada konferensi inti penjara bawah tanah yang diadakan. Saya butuh Anda datang ke sini segera. Kata Rokuko dengan suara yang sangat khawatir. Wajah Lin Fan tak bisa menahan kebingungan saat ia berpikir dalam hati, konferensi penjara bawah tanah. Apa itu? Namun, ia dapat mendengar betapa cemasnya suara Rokuko, jadi ia berpikir lebih baik tidak menunda-nunda dan ia segera menuju ke ruang bawah tanah.
Gadis-gadis yang sedang sarapan bersamanya melihat perubahan ekspresi wajahnya yang tiba-tiba dan mau tak mau bertanya, ada apa? Apa terjadi sesuatu? Lin Fan hanya berkata sambil tersenyum tipis, tidak apa-apa, ada sesuatu yang kuingat dan perlu kuurus. Kemudian setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, aku tidak tahu kapan aku akan kembali, tapi aku akan mencoba kembali untuk makan malam. Gadis-gadis itu jelas khawatir, tetapi mereka tahu bahwa karena dia tidak mau menceritakan apa yang sedang dilakukannya, pasti ada alasannya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mempercayainya, jadi mereka mendoakannya semoga berhasil dan memintanya untuk kembali secepat mungkin. Lin Fan tidak mengambil jalan utama, melainkan pergi ke gudang penyimpanan dan menggunakan lorong rahasia untuk menuju ke ruang bawah tanah. Daya tarik utama kota bawah tanah itu telah menarik cukup banyak orang, dan bahkan di pagi hari ini, masih ada orang yang menuju ke dalam penjara bawah tanah. Bahkan ada orang yang berkemah di dalam penjara bawah tanah untuk mendapatkan penghasilan sebanyak mungkin. Jadi, karena lorong-lorong penjara bawah tanah sudah penuh, Lin Fan tidak mungkin bisa menggunakan pintu masuk utama untuk menemui Rokuko. Tentu saja, Lin Fan sudah memperhitungkan hal ini ketika dia membuat ruang bawah tanah, jadi dia sudah merencanakan lorong rahasia ini. Lorong rahasia ini terpisah dari ruang bawah tanah utama, tetapi akan memungkinkannya untuk mencapai lantai 2 tersembunyi tempat Rokuko berada. Desain penjara bawah tanah tersebut adalah lantai yang dijelajahi para tentara bayaran merupakan lantai pertama, tetapi tidak terhubung langsung ke lantai kedua. Area tengah yang dijaga mau dianggap sebagai area terakhir dari penjara bawah tanah dan siapapun yang berhasil membersihkan area tersebut dapat dianggap telah menyelesaikan penjara bawah tanah. Namun, bukan berarti penjara bawah tanah ini hanya memiliki satu lantai. Terdapat lantai 2 rahasia yang hanya memiliki beberapa lorong rahasia yang terhubung ke sana. Lorong-lorong rahasia tersebut tersembunyi di sudut-sudut terpencil penjara bawah tanah dan dapat ditutup seketika oleh Lin Fan, sehingga tidak ada bahaya musuh mencapai lantai 2. Itu penting karena inti dari ruang bawah tanah sebenarnya tersembunyi di balik lantai 2. Terdapat lantai ketiga yang bahkan lebih tersembunyi daripada lantai kedua, yang hanya dapat diakses dari lantai kedua tempat inti penjara bawah tanah disembunyikan. Lantai kedua sendiri lebih banyak digunakan sebagai kamar Rokuko, serta ruang kendali untuk seluruh penjara bawah tanah. Ketika Lin Fan tiba, dia mendapati Rokuko berputar-putar di atas alasnya, tampak sangat khawatir. Lin Fan merasa terkejut karena belum pernah melihatnya bertingkah seperti ini sebelumnya. Pasti ada hubungannya dengan konferensi ruang bawah tanah yang pernah ia sebutkan sebelumnya. Namun sebelum Lin Fan sempat berkata apapun, Rokuko sudah menyadari kehadirannya, yang memang tidak aneh karena dia berada di ruang bawah tanah yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Begitu menyadari dia mendekat, dia berkata dengan suara cemas, kenapa lama sekali? Kita akan terlambat ke konferensi. Lin Fan mengangkat alisnya dan tak kuasa bertanya, apakah benar-benar penting jika kita pergi ke konferensi ini atau tidak? Apalagi, apakah benar-benar penting jika kita hanya sedikit terlambat? Rokuko menjadi semakin gelisah ketika mendengar ini. Dia segera meninggikan suara dan berkata, tentu saja penting apakah kita pergi atau tidak. Ini adalah pertemuan semua inti penjara bawah tanah di dunia. Bagaimana mungkin ini tidak penting? Lin Fan menunjukkan ekspresi bingung sambil bertanya, konferensi apa ini? Kau belum juga memberitahuku. Rokuko sedikit terkejut ketika mendengar ini dan mengeluarkan suara, oh, seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Benar sekali, Lin Fan bukanlah seorang Dungeon Core, melainkan seorang Dungeon Master. Jadi dia tidak tahu apa itu konferensi Dungeon ini. Rokuko menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum berkata, konferensi ruang bawah tanah adalah pertemuan tahunan yang diadakan oleh pencipta inti ruang bawah tanah kita. Kita pergi ke sana untuk berbagi strategi satu sama lain dan bertukar informasi. Selain itu, kita juga bisa bertemu dengan pencipta inti ruang bawah tanah kita, jadi rasanya seperti bertemu ayah. Lin Fan tak kuasa mengangkat alisnya sambil bertanya, lalu kenapa kau tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya? Dan kenapa kau begitu antusias? Rokuko berkata dengan suara canggung, ya, aku adalah anggota inti penjara bawah tanah yang paling baru dan aku belum lama ada, jadi ini pertama kalinya aku ikut. Aku hanya pernah membaca tentang ini di forum inti penjara bawah tanah sebelumnya dan aku baru menerima pemberitahuan pagi ini bahwa acara ini akan diadakan hari ini.
Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala sambil tersenyum pasrah ketika mendengar itu. Namun sebelum dia sempat berkata apapun, dia melihat ada pemberitahuan yang muncul di hadapannya. Ini berbeda dari pemberitahuan biasa yang dia terima, ini adalah pemberitahuan dari sistem Dungeon Master. Pesan itu menyuruhnya bersiap untuk dipindahkan ke ruang konferensi bawah tanah, dan ada juga hitungan mundur sebelum teleportasi. Setelah hitungan mundur berakhir, Lin Fan dan Rokuko menghilang dari tempat mereka berdiri sebelumnya. Teleportasi itu hanya berupa kilatan cahaya sederhana. Ketika cahaya menghilang dan Lin Fan dapat melihat kembali, ia mendapati dirinya telah dipindahkan ke sebuah aula raksasa. Di dalam aula ini terdapat berbagai makhluk dengan ukuran dan ras yang berbeda yang saat ini sedang berbicara satu sama lain. Ada ras yang lebih kecil seperti manusia dan elf, tetapi ada juga ras yang lebih besar seperti golem dan bahkan naga. Sungguh aneh melihat bagaimana mereka semua bisa akur satu sama lain seperti ini. Namun setelah mengatasi keterkejutannya karena diteleportasi seperti itu, Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa Rokuko hilang. Dia sama sekali tidak bisa melihat wujud bola Rokuko, jadi dia mulai mencarinya di sekitarnya. Dia bahkan tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Rokuko, di mana kau?" Setelah dia mengajukan pertanyaan itu, terdengar suara yang familiar dari belakangnya yang berkata, "Aku di sini, tepat di belakangmu." Namun, ketika dia menoleh, dia tidak melihat bola biru yang familiar itu. Sebaliknya, yang ada hanyalah seorang gadis kecil cantik dengan rambut pirang dikepang dua dan mata biru berdiri di belakangnya. Dia sangat pendek sehingga tingginya bahkan tidak mencapai dadanya, tetapi ada satu bagian dari dirinya yang tampaknya tidak sesuai dengan bagian tubuhnya yang lain. Dua puncak di dadanya sudah tumbuh sempurna sementara bagian tubuhnya yang lain masih tampak sangat muda. Tentu saja, Lin Fan mengabaikan gadis pirang cantik ini karena dia bukanlah orang yang dia cari. Namun, setelah dia melihat ke arah lain, wanita itu bertanya, "Kamu melihat kemana?" "Aku di sini." Lin Fan menatapnya dengan ekspresi tidak percaya dan terkejut karena suara yang digunakannya sama dengan suara Rokuko. Dia tak kuasa menahan gagap saat bertanya, "Rokuko, apakah itu kamu?" Gadis berambut pirang itu mengangkat sebelah alisnya dengan ekspresi bingung sambil menatapnya dan bertanya, "Siapa lagi kalau bukan dia?" Dagu Lin Fan semakin terkulai karena terkejut dan mulutnya terbuka sangat lebar hingga sebutir telur bisa masuk ke dalamnya. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi sepertinya Rokuko telah mengambil wujud manusia di sini. Rokuko akhirnya menyadari ada yang aneh dengan tingkah laku Lin Fan, jadi dia mulai memeriksa tubuhnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengangkat tangannya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa hal pertama itu sendiri salah. Lagi pula, kapan dia memiliki tangan sebelumnya? Begitu menyadari hal itu, dia segera mulai memeriksa tubuh manusianya dan menelusuri setiap bagiannya untuk melihat apakah ada yang aneh. Setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, dia menoleh kembali ke Lin Fan dengan ekspresi terkejut dan bertanya, "Mengapa aku dalam wujud manusia?" Lin Fan tak kuasa menahan senyum getir saat mendengar itu dan balik bertanya, "Bagaimana aku bisa tahu?" Mereka berdua hanya berdiri di sana dengan linglung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Orang-orang di sekitar mereka tentu saja memperhatikan ekspresi berlebihan dari keduanya. Beberapa orang menertawakan mereka, beberapa orang sedikit mengerutkan alis, dan beberapa orang mulai berbicara satu sama lain. Akhirnya, seorang wanita berbaju merah datang menghampiri. Saat dia berjalan mendekat, semua orang lain menyingkir untuk memberi jalan baginya. Sangat jelas bahwa dia memiliki status tinggi di antara semua orang yang hadir di sana. Setelah berjalan menghampiri mereka berdua, dia bertanya sambil tersenyum, "Ada apa?" Lin Fan hanya menoleh untuk melihatnya dan langsung terpukau oleh kecantikannya. Wanita ini memiliki kecantikan yang bahkan setara dengan Mu Bao Bao. Ia memiliki rambut putih dan mata merah yang tajam, tetapi setiap bagian dari dirinya membuat orang merasa nyaman. Seolah-olah ia memancarkan aura yang seharusnya dimiliki seorang kakak perempuan. Saat Lin Fan terkejut dengan penampilannya, Rokuko menoleh padanya dengan tatapan bingung dan berkata, "Aku tidak tahu mengapa aku dalam wujud manusia. Aku belum membeli skill transformasi, jadi bagaimana aku bisa menjadi manusia?" Wanita berpakaian merah itu memperlihatkan senyum ramah sambil berkata, "Begitulah adanya dalam konferensi ruang bawah tanah kami. Agar semua orang merasa nyaman, semua inti ruang bawah tanah akan mengambil bentuk aslinya meskipun mereka tidak memiliki keahlian untuk itu.
Rokuko dan Lin Fan terkejut mendengar hal ini, tetapi mereka juga cepat pulih. Rokuko langsung memperlihatkan senyum cerah dan kemudian menoleh ke arah Lin Fan sambil berkata, "Bagaimana? Sudah kubilang aku wanita sempurna. Apakah kau percaya padaku sekarang?" Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk melirik Rokuko lagi ketika mendengar itu. Setelah mengamatinya dari atas ke bawah, ia tak tahan untuk tidak menatapnya dengan saksama. Sebelumnya dia tidak bisa melihatnya dengan jelas karena dia terkejut melihat bagaimana wanita itu tiba-tiba berubah menjadi manusia, tetapi sekarang setelah dia melihatnya dengan saksama, dia harus mengakui bahwa wanita itu memang terlihat cantik. Meskipun usianya masih agak muda, wajahnya, kulitnya, dan bentuk tubuhnya, semuanya sempurna. Seolah-olah dia dipahat dari batu oleh tangan Tuhan sendiri. Setelah memandanginya sejenak, dia tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan suara penuh pujian, "Wah, kamu memang terlihat cantik." Rokuko tidak bersikap percaya diri seperti sebelumnya atau senakal seperti yang diharapkan Lin Fan. Sebaliknya, ketika mendengar Lin Fan dengan tulus memujinya, wajahnya tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah sambil menundukkan kepala dan bergumam pelan, "Terima kasih." Bahkan Lin Fan pun bisa merasakan kecanggungan itu, jadi dia berdeham sebelum mengalihkan perhatiannya kepada wanita berpakaian merah itu. Dia berkata dengan suara penuh rasa terima kasih telah menjelaskan apa yang terjadi. "Kalau Anda belum tahu, ini pertama kalinya kami di sini." Setelah mengatakan itu, dia memperlihatkan senyum canggung. Wanita berpakaian merah itu memperlihatkan senyum ramah dan berkata, "Yah, kami sudah mendengar bahwa akan ada inti penjara bawah tanah baru yang bergabung dengan kami. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi inti penjara bawah tanah kembar." Lin Fan awalnya terkejut ketika mendengar ini, tetapi kemudian dia ingat apa yang baru saja dikatakan wanita itu. Benar sekali, semua orang dari berbagai ras dan ukuran ini adalah inti penjara bawah tanah yang berkumpul di sini. Tidak heran mereka semua tahu bahwa mereka adalah anggota baru dan mereka menatap mereka seperti ini. Mereka semua berusaha mencari tahu seperti apa Lin Fan dan Rokuko, agar mereka bisa menemukan cara terbaik untuk menghadapi mereka di masa depan. Sejak saat mereka muncul di aula ini, mereka sudah diuji. Mengingat tingkah laku mereka barusan, Lin Fan tak kuasa menahan tawa getir. Namun, ia juga memaksa dirinya untuk tenang dan bersikap kalem. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan mental kepada Rokuko untuk menjelaskan situasi yang sedang mereka alami. Rokuko melihat sekeliling sebelum juga menunjukkan ekspresi tenang. Lin Fan membalas senyuman yang diberikan wanita berpakaian merah itu dan berkata, "Yah, kami bukan inti penjara bawah tanah kembar. Dia adalah inti penjara bawah tanah dan aku adalah master penjara bawah tanah." Saat kata, master penjara bawah tanah terucap, semua percakapan di sekitar mereka berhenti dan suasana menjadi hening, semua mata tertuju pada Lin Fan. Tidak ada permusuhan atau niat baik, hanya ada ketersenjingan dan rasa ingin tahu. Lin Fan melihat sekeliling, memperhatikan semua orang yang menatapnya dengan bingung, dan mau tak mau berpikir, apakah aku baru saja mengatakan sesuatu yang salah. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama karena semua orang bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan mereka kembali melanjutkan percakapan mereka. Namun, jika diperhatikan dengan saksama, terlihat bahwa mereka semua tidak lagi fokus pada percakapan seperti sebelumnya. Sebaliknya, sebagian besar dari mereka diam-diam mendengarkan Lin Fan, menunggu dia melanjutkan. Setelah beberapa saat, wanita berpakaian merah itu terbatuk dan kemudian kembali tersenyum seperti sebelumnya sambil bertanya, "Maaf, saya pasti salah dengar. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang master penjara bawah tanah?" Lin Fan bingung dengan pertanyaan ini, tetapi dia juga ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, jadi dia mengangguk dan berkata, "Benar." Wanita berpakaian merah itu masih menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi tidak dengan ekspresi kaget yang sama seperti sebelumnya. Dia hanya mengangguk sebelum dengan tenang berkata, "Itu menarik. Itu istilah yang sudah lama tidak saya dengar." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Saya menantikan penampilan Anda nanti. Mungkin Anda bahkan bisa membuat gebrakan di situasi membosankan ini setelah sekian lama." Lin Fan tampak bingung ketika mendengar itu, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi, wanita berpakaian merah itu berkata, "Sepertinya sudah waktunya. Namaku Haku, siapa nama kalian?" Lin Fan jelas ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan kepadanya, tetapi karena wanita itu menegaskan bahwa percakapan telah berakhir,
dia hanya bisa berkata, "Saya Lin Fan dan ini Rokuko." Wanita berpakaian merah itu mengangguk lagi sebelum berkata, "Lin Fan dan Rokuko, ya, kuharap kita bisa bertemu lagi setelah konferensi." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Saat dia berjalan pergi, Lin Fan bisa mendengar bisikan-bisikan di sekitarnya. Wanita gila itu lagi. Sepertinya dia mengincar anggota baru itu. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Dari bisikan-bisikan itu, Lin Fan dapat dengan jelas mengetahui bahwa Haku bukanlah orang biasa, tetapi saat ini ia kekurangan informasi untuk memahami apa yang istimewa tentang dirinya. Tentu saja, Lin Fan tidak punya banyak waktu untuk melanjutkan pemikiran ini karena ada perubahan di aula tersebut. Itu adalah perubahan yang sangat mendadak dan sama sekali tidak halus. Semua lampu di ruangan itu tiba-tiba padam dan semua inti penjara bawah tanah tiba-tiba berputar ke satu arah. Itu adalah pintu terpencil yang sudah ada di sudut aula sejak awal. Lin Fan sudah memperhatikan pintu ini saat dia melihat-lihat ruangan sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya karena itu hanya pintu biasa. Namun, saat semua inti penjara bawah tanah tiba-tiba menoleh untuk melihatnya, dia tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Rokuko yang berada di sampingnya tak kuasa bertanya, apa yang sedang terjadi. Namun tentu saja, tidak ada yang menjawab pertanyaan ini karena mereka semua sibuk. Kemudian secara serentak, seolah-olah mereka telah merencanakannya sebelumnya, semua inti penjara bawah tanah berlutut dan membungkuk ke arah pintu itu meskipun pintu itu belum terbuka. Semua orang kecuali Lin Fan dan Rokuko yang masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Sebagai satu-satunya yang masih berdiri, wajar jika mereka menarik banyak perhatian dari inti penjara bawah tanah lainnya. Ada banyak tampilan berbeda yang ditujukan kepada mereka. Sebagian dipenuhi permusuhan, sebagian dipenuhi kemarahan, sebagian dipenuhi rasa geram, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dipenuhi simpati. Seolah-olah setiap inti penjara bawah tanah merasa bahwa mereka sedang melakukan kejahatan saat ini. Lin Fan langsung tahu apa yang harus dia lakukan, jadi dia menarik tangan Rokuko dan membawanya berlutut sambil membungkuk bersama semua orang. Ketika mereka akhirnya membungkuk, ada beberapa orang yang berhenti memperhatikan mereka, tetapi tidak semuanya memalingkan muka. Masih ada beberapa yang menatap ke arah mereka dengan tatapan bermusuhan. Tampaknya hanya dengan satu langkah, mereka sudah mendapatkan beberapa musuh. Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dengan getir, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Sebaliknya, dia lebih penasaran mengapa semua orang tiba-tiba membungkuk di depan pintu yang tampak biasa ini. Atau bisa dikatakan dia penasaran siapa yang saat ini berada di balik pintu yang tampak biasa ini. Setelah melihat tingkah laku semua orang, mustahil baginya untuk tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang orang yang seharusnya keluar dari pintu ini. Namun, bahkan setelah semua orang berlutut, tidak ada seorang pun yang keluar. Butuh waktu 1 menit penuh sebelum pintu akhirnya terbuka dan seseorang dengan pakaian lusuh keluar. Tidak ada yang istimewa dari orang ini, bahkan penampilannya pun sangat biasa. Bahkan, penampilannya malah lebih buruk dari biasanya karena rambutnya berantakan dan pakaiannya kotor. Namun, tak satu pun dari inti penjara bawah tanah itu mempermasalahkan hal ini, karena mereka semua menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Lin Fan tak kuasa menahan rasa ingin tahu, siapa sebenarnya orang ini. Orang ini masuk melalui pintu dan hanya berdiri di sana memandang inti-inti penjara bawah tanah yang membungkuk kepadanya. Setelah memandanginya beberapa saat, dia tidak mengatakan apapun saat dia berbalik ke arah lain dan berjalan menuju kursi mewah yang telah disiapkan untuknya. Dia duduk di kursi lalu melambaikan tangannya sebelum berkata, "Baiklah, kalian semua bisa melakukan apapun yang kalian mau. Aku akan duduk di sini dan mendengarkan." Tiba-tiba salah seorang dari mereka maju ke depan dan berkata sambil membungkuk, "Ya, Ayah." Kemudian orang ini menoleh ke yang lain dan berkata, "Mari kita mulai konferensi ruang bawah tanah tahun ini." Setelah itu, semua inti penjara bawah tanah akhirnya berdiri dan mulai berbaur satu sama lain lagi. Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan alisnya saat melihat orang yang berpakaian lusuh yang baru saja masuk. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat betapa pentingnya dia bagi inti-inti ruang bawah tanah ini, jadi bahkan orang bodoh pun bisa menebak bahwa orang ini kemungkinan besar adalah orang yang menciptakan inti-inti ruang bawah tanah tersebut. Namun untuk memastikan, Lin Fan memeriksa sistemnya. Adapun alasan mengapa dia tidak menggunakan mata penilaian,
dia yakin bahwa mustahil baginya untuk melihat menembus seorang dewa dengan mata penilaian ini. Dia bahkan tidak bisa melihat menembus Mubao-Bao yang hanya berada di alam inti emas dengan mata tersebut dan bahkan menerima serangan balik. Dia bahkan tidak ingin membayangkan betapa dahsyatnya dampak buruk yang akan ditimbulkan jika mencoba menggunakan mata penilai pada seorang dewa. Jadi dia bertanya pada sistem tersebut karena sistem itu peka terhadap kekuatan ilahi. Seperti yang diharapkan, sistem tersebut mengatakan, benar, itu adalah dewa dengan kekuatan ilahi, tetapi itu hanyalah klon seperti yang pernah ditemui oleh sang pemilik sebelumnya. Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Aphrodite hanyalah klon. Sistem itu berkata dengan suara sedikit kesal, Tuan Rumah, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa para dewa sebebas Anda? Mereka mampu memisahkan sebagian kesadaran mereka sebagai klon untuk menangani berbagai hal bagi mereka. Tentu saja, mereka akan menggunakan klon untuk hal-hal kecil seperti ini. Lin Fan tersenyum getir ketika mendengar ini, tetapi tidak ada yang bisa dia gunakan untuk membantah sistem tersebut. Lagi pula, dia memang tidak bisa dibandingkan dengan dewa manapun saat ini. Namun pada saat yang sama, ada sebuah pikiran yang terlintas di benaknya. Karena ada dewa di hadapannya, jika dia mampu mendapatkan sedikit energi ilahi dari dewa ini, bukankah dia akan mampu menyelesaikan misi utama dan meningkatkan level sistemnya lagi? Naik level terakhir membuka tab misi dan tab toko, jadi dia menantikan apa yang akan terbuka kali ini. Namun, meskipun itu hanya sebuah pikiran yang terlintas di benaknya, sistem tersebut berkata, Tuan Rumah, jika Anda ingin mati, pilihlah cara yang lebih cerdas. Jika Anda mencoba mencuri energi ilahi dari dewa ini, maka Anda pasti akan diserang oleh setiap inti penjara bawah tanah di ruangan ini. Tidak akan ada cara bagi Anda untuk melarikan diri dari tempat ini, terutama karena Anda tidak punya cara untuk meninggalkan tempat ini sejak awal. Lin Fan sekali lagi memperlihatkan senyum pahit, tetapi dia memilih untuk tidak menanggapinya. Terutama karena sekali lagi, tidak ada yang bisa dia bantah. Tidak banyak orang yang datang menghampiri mereka untuk berbicara, tetapi itu wajar karena mereka adalah anggota baru yang datang ke konferensi ini. Tidak ada yang percaya bahwa mereka memiliki informasi berharga, jadi wajar saja tidak ada yang datang untuk berbicara dengan mereka. Yah, bukan berarti tidak ada siapa-siapa, masih ada beberapa inti penjara bawah tanah yang datang dan berbicara dengan mereka. Mereka adalah para inti penjara bawah tanah yang lebih muda, yang semuanya berasal dari faksi yang berbeda di antara para inti penjara bawah tanah, dan karena usia mereka lebih dekat dengan Rokuko, lebih tepat bagi mereka untuk berbicara dengannya. Tetapi yang mereka bicarakan hanyalah bagaimana faksi mereka adalah yang terbaik dan bagaimana Rokuko harus bergabung dengan faksi mereka. Dari pembicaraan tersebut, Lin Fan dapat mengetahui bahwa ada 3 faksi berbeda di antara inti-inti penjara bawah tanah. Mereka adalah 3 faksi yang diharapkan semua orang. Mereka adalah faksi agresif, netral, dan ramah. Adapun terhadap apa mereka bersikap agresif, netral, atau bersahabat, tentu saja manusialah yang mendominasi sebagian besar wilayah di dunia ini. Faksi agresif dipimpin oleh inti nomor 2 yang percaya bahwa inti penjara bawah tanah harus menyerang manusia dan membunuh mereka semua untuk mendapatkan DP. Inti penjara bawah tanah yang membentuk faksi ini semuanya menginvestasikan DP mereka untuk memperkuat penjara bawah tanah mereka, memastikan bahwa mereka dapat mengalahkan penantang manapun yang datang. Faksi-faksi yang bersahabat adalah faksi-faksi yang menyambut manusia dan berusaha hidup berdampingan dengan mereka. Mereka menginvestasikan DP mereka untuk mendesain ruang bawah tanah mereka. Sedemikian rupa sehingga manusia ingin terus mengunjungi ruang bawah tanah mereka, sehingga mereka mendapatkan DP dari waktu ke waktu sekaligus memungkinkan mereka untuk berintegrasi ke dalam masyarakat manusia. Sebagian besar ruang bawah tanah ini ditemukan di kota-kota besar manusia dan merupakan fondasi dari banyak bangsa, sehingga kekuatan mereka berasal dari pasukan manusia mereka, bukan dari pasukan mereka sendiri. Tentu saja, mereka tidak kekurangan pasukan karena mereka juga mendapatkan cukup banyak DP dari manusia yang tinggal di wilayah mereka. Jadi mereka mampu memanggil monster terbaik untuk mempertahankan ruang bawah tanah mereka. Meskipun sebagian besar waktu, monster-monster itu digunakan untuk hal-hal lain. Seperti dijadikan pelayan pribadi, menteri, atau jenderal. Adapun faksi netral, seperti namanya, mereka adalah faksi yang sama sekali tidak berinteraksi dengan manusia.
Mereka hanya membangun ruang bawah tanah mereka dan mendapatkan poin dengan cara apapun yang mereka bisa. Meskipun mereka yang berada di faksi netral memperoleh DP jauh lebih sedikit daripada faksi agresif dan ramah, mereka sama sekali tidak lebih lemah daripada kedua faksi lainnya. Jika mereka terlalu lemah, tidak mungkin bagi mereka untuk menciptakan faksi netral ini. Faksi netral ini hanya dapat diciptakan dengan kekuatan 3 pemimpin faksi netral, 3 inti penjara bawah tanah yang memiliki kekuatan luar biasa, dan para pengikut yang mencegah inti penjara bawah tanah lainnya untuk memiliki gagasan apapun tentang faksi netral tersebut. Setelah mengetahui semua informasi ini, Lin Fan berhati-hati dalam mengambil keputusan mengenai faksi mana yang akan dia ikuti. Tentu saja, itu hanya terjadi antara faksi yang bersahabat dan faksi netral. Faksi yang agresif sama sekali tidak mungkin dilibatkan karena bertentangan dengan cita-cita Lin Fan. Lucunya, Haku yang mendekati mereka sebelumnya sebenarnya adalah pemimpin faksi yang bersahabat dan dia mengendalikannya dengan tangan besi. Lagi pula, dia mengendalikan salah satu kerajaan terkuat di benua sihir, jadi memang tidak ada yang bisa menantangnya. Pada saat yang sama, Haku juga menunjukkan ketertarikan pada Lin Fan dan Rokuko, sehingga Lin Fan sebenarnya lebih condong untuk bergabung dengan faksi yang bersahabat. Namun, sebelum mengetahui seberapa kuat masing-masing faksi, mengambil keputusan terburu-buru bukanlah hal yang bijaksana. Jadi untuk saat ini, Lin Fan memutuskan untuk tidak bergabung dengan faksi manapun. Tentu saja, Rokuko menyerahkan semua keputusan kepada Lin Fan seperti yang telah dilakukannya selama ini, jadi dia tidak mengatakan apapun. Ada prasmanan yang disajikan di konferensi ini dan itulah yang menarik perhatiannya. Saat mereka berbaur, salah satu inti penjara bawah tanah menghampiri pria yang duduk di singgasana dan membisikkan beberapa kata kepadanya. Setelah itu, pria itu tiba-tiba mendongak dan mengalihkan pandangannya ke arah Lin Fan dan Rokuko yang saat itu sedang berbaur dengan beberapa inti penjara bawah tanah lainnya. Setelah menatap Lin Fan beberapa saat, pria itu tiba-tiba tersenyum dan mengusap dagunya sambil berkata, "Menarik, sangat menarik." Namun pria ini tidak bergerak, ia hanya mengucapkan beberapa kata kepada inti penjara bawah tanah yang melaporkan hal ini kepadanya. Inti penjara bawah tanah itu menunjukkan ekspresi terkejut sebelum memberi hormat kepada pria itu dan pergi untuk mengikuti perintahnya. Setengah jam lagi berlalu dengan tenang sebelum inti penjara bawah tanah itu kembali bersuara. Inti penjara bawah tanah yang melapor kepada pria itu adalah inti penjara bawah tanah 2, pemimpin faksi agresif. Namun bagi yang lain, dia dikenal sebagai Raja Naga Sejati Astaroth, salah satu dari 10 bencana dunia. Namun, Lin Fan mengenalinya. Sebagai sosok yang sama sekali berbeda, Lin Fan mengenali pria itu sebagai orang yang terus-menerus menatap mereka dengan tajam ketika mereka tidak memberi hormat di depan pintu sebelumnya. Tampaknya penguasa naga sejati Astaroth ini benar-benar tahu cara menyimpan dendam. Tapi mungkinkah dia tidak melakukannya? Ayah adalah sosok yang paling dia hormati, dan ketika dia melihat inti penjara bawah tanah dan master penjara bawah tanah yang baru ini tidak menghormati ayah mereka, dia sama sekali tidak bisa menerimanya. Dia ingin memberi pelajaran kepada anak-anak kurang ajar ini, itulah sebabnya dia melapor kepada orang yang bertahta. Penguasa naga sejati Astaroth tiba-tiba membunyikan gelasnya dan berkata, "Semuanya, ayah sangat tertarik dengan konferensi kita kali ini, terutama anggota baru kita. Jadi ayah ingin melihat demonstrasi dari anggota terbaru kita." Sambil berkata demikian, dia menoleh ke arah Lin Fan dan Rokuko sebelum menambahkan, "Lagi pula, melihat seorang master penjara bawah tanah adalah hal yang langka." Dia berpura-pura berpikir sejenak sebelum berkata, "Jika saya ingat dengan benar, hanya ada 4 master penjara bawah tanah dalam sejarah. Masing-masing dari mereka telah menunjukkan kekuatan luar biasa, jadi saya penasaran untuk melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki master penjara bawah tanah kita yang baru." Tidak seorang pun mengatakan apapun setelah dia selesai berbicara, mereka semua hanya menoleh untuk melihat pria berpakaian lusuh yang duduk di sana, seolah-olah mereka menunggu semacam konfirmasi darinya. Lagi pula, Raja Naga Sejati Astaroth saat ini berbicara atas nama ayah mereka dan jika ini adalah ucapannya secara sembarangan, tidak seorang pun akan menerimanya. Namun, melihat bahwa pria berpakaian lusuh itu tidak mengatakan apapun, mereka tahu bahwa dia memang berbicara atas nama orang tersebut. Setelah mereka memastikan hal itu, mereka semua dipenuhi antusiasme dan mulai menawarkan diri satu persatu. "Aku akan melakukannya, aku akan melawan mereka.
kata inti penjara bawah tanah naga. Tidak, tidak, biar saya saja. Kurasa aku lebih cocok untuk mendemonstrasikan kekuatan mereka, kata salah satu inti penjara bawah tanah malaikat. Tolonglah, kalian semua hanya berusaha membuat diri kalian terlihat baik di depan ayah. Apakah ada di antara kalian yang benar-benar tahu cara menahan diri? Biarkan aku yang melakukannya, kata inti penjara jamur. Kau pikir kami tidak tahu apa yang kau rencanakan? Tanya salah satu inti penjara Putri Duyung. Jadi, kau ingin melakukan sesuatu tentang itu? Tanya inti penjara jamur itu. Hal ini tidak hanya terjadi antara dua inti penjara bawah tanah ini, semua inti penjara bawah tanah semakin gelisah saat mereka sukarela ikut serta. Namun, ini tidak bisa disalahkan pada mereka karena ini adalah kesempatan langka untuk pamer di depan ayah. Ini adalah seorang master penjara bawah tanah, mereka semua tahu apa artinya ini. Ini adalah pelajaran menyakitkan yang telah diajarkan secara mendalam kepada mereka oleh semua master penjara bawah tanah sebelumnya. Sayang sekali para pengelola permainan peran itu hanya memiliki umur pendek seperti manusia dan tak satu pun dari mereka yang masih hidup. Namun jika mereka bisa mengalahkan master penjara bawah tanah baru ini sebelum dia menjadi lebih kuat. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jadi, wajar saja mereka gelisah dan ingin menjadi sukarelawan. Mereka tidak ingin membiarkan orang lain mengambil kesempatan ini dari mereka. Namun, ini adalah pertunjukan yang direncanakan oleh Raja Naga Sejati Astaroth, jadi dia sudah memilih siapa lawan Lin Fan. Inti-inti penjara bawah tanah ini tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Penguasa naga sejati Astaroth bertepuk tangan yang tiba-tiba menghentikan semua orang. Berbicara dan dia berkata, semuanya, jika kita semua melawannya, bukankah kita akan menindas anggota baru kita? Semua orang terdiam sambil memandang sekeliling dengan canggung. Benar sekali, mereka semua adalah inti penjara bawah tanah senior, seharusnya mereka tidak bertindak seperti ini. Namun ini adalah kesempatan yang tidak ingin mereka lewatkan, jadi mereka belum bisa menyerah begitu saja. Penguasa naga sejati Astaroth melihat semua orang tenang dan kemudian berkata, menurutku, agar adil, kita harus menugaskan salah satu anggota kita yang lebih muda untuk menghadapi anggota baru ini. Bukankah semua orang setuju? Para anggota inti penjara bawah tanah yang lebih tua jelas tidak berpikir demikian, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan karena ini adalah alasan yang sangat logis. Jika mereka melawan anggota baru, itu hampir akan tampak seperti perundungan. Para anggota yang lebih muda semuanya berbinar-binar saat mendengar ini karena mereka tidak pernah menyangka akan mendapatkan kesempatan ini. Penguasa naga sejati Astaroth melanjutkan, kalau begitu, mari kita berikan kesempatan ini kepada 627. Dungeon Core 627 terkejut mendengar ini karena dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan kesempatan ini. Dia adalah salah satu inti penjara bawah tanah terlemah di antara 600 lainnya, jadi dia berpikir pasti orang lain yang akan menghadapinya. Satu-satunya hal yang istimewa tentang dirinya adalah dia memiliki penjara bawah tanah es yang khusus untuk monster es. Namun, meskipun begitu, monsternya lebih lemah daripada monster kebanyakan orang. Penguasa naga sejati Astaroth mengabaikan ekspresi wajahnya dan berkata, mari kita adakan perang ruang bawah tanah tiruan. Itu pasti cara terbaik untuk menunjukkan kekuatan master ruang bawah tanah yang baru ini. Lin Fan langsung mengerutkan alisnya sambil bertanya kepada Rokuko, perang simulasi penjara bawah tanah, apa itu? Rokuko menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia datang ke konferensi ruang bawah tanah ini dan berinteraksi dengan inti ruang bawah tanah lainnya. Masih banyak hal yang belum dia ketahui. Yang tidak diduga Lin Fan adalah Haku menjawab pertanyaan itu untuknya. Tanpa disadari, dia telah kembali ke sisinya selama semua ini terjadi. Haku menjelaskan, perang ruang bawah tanah adalah pertempuran antara dua ruang bawah tanah untuk melihat mana yang lebih kuat. Biasanya melibatkan semacam taruhan antara kedua ruang bawah tanah, baik itu barang material atau DP. Dalam beberapa kasus ekstrim, bahkan ada inti ruang bawah tanah yang dihancurkan dan diserap oleh pemenangnya. Lin Fan terkejut ketika mendengar ini dan ia tak kuasa berkata, tapi kita sebenarnya tidak punya banyak. Haku tersenyum dan berkata, itulah mengapa ini adalah pertarungan Dungeon simulasi. Kalian akan diberikan sejumlah DP dan kalian serta lawan kalian harus membuat Dungeon sementara untuk saling bertarung.
Pemenangnya adalah orang yang dapat mengambil inti Dungeon dari Dungeon lawan. Lalu dia mengerutkan alisnya dan berkata, tapi mengenai lawanmu. Tidak sulit baginya untuk memahami apa yang dipikirkan oleh Raja Naga Sejati Astaroth karena dia sangat mengenalnya. Lagi pula, dia adalah musuh utamanya dalam perang antara kedua faksi mereka. Dia telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk mempelajari Astaroth dan pikirannya, sehingga dia bisa menebak apa yang sedang direncanakannya. Seperti yang dia duga, penguasa naga sejati Astaroth berkata, sekarang, sebelum kita mulai, mari kita siapkan medan perang untuk perang ruang bawah tanah tiruan ini. Dengan lambaian tangannya, sebuah roda pun muncul. Lalu dia melambaikan tangannya ke arah inti penjara bawah tanah 627 untuk memanggilnya. Begitu dia datang, dia berkata, ayo, putar rodanya. Dan buatlah pilihan. Dungeon Core 627 merasa gugup berada di depan semua orang seperti ini, tetapi dia tetap mengulurkan tangan untuk memutar roda. Ia terus berjalan hingga akhirnya berhenti pada simbol S yang seketika membuat inti ruang bawah tanah 627 dipenuhi kegembiraan. Dungeon Core 627 adalah golem S dan spesialisasinya adalah monster S, jadi memiliki medan pertempuran S ini tentu saja merupakan keuntungan baginya. Dia tidak percaya betapa beruntungnya dia bisa mendapatkan medan pertempuran ini. Namun, mereka yang bermata tajam tentu dapat melihat keanehan pada roda tersebut. Pesawat itu tiba-tiba mulai melambat pada waktu-waktu tertentu, yang menyebabkannya mendarat di simbol S ini. Jelas bahwa semua ini telah direncanakan oleh penguasa naga sejati Astaroth. Namun, mereka tidak punya alasan untuk membongkarnya, jadi mereka membiarkannya saja. Adapun Haku, dia tidak bisa mengatakan apapun karena jika dia melakukannya, konsekuensinya akan jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan. Itulah masalahnya menjadi pemimpin faksi yang bersahabat. Dia hendak mengatakan sesuatu kepada Lin Fan, tetapi dia melihat bahwa Lin Fan tetap tenang meskipun medan pertempuran yang dipilih tidak menguntungkan baginya. Jadi dia hanya berkata, lakukan yang terbaik dan jangan khawatir apakah kamu menang atau kalah. Dengan kata-kata itu, dia berjalan kembali ke kelompoknya sendiri. Sepertinya penguasa naga sejati Astaroth sedang merencanakan langkahnya sendiri, jadi dia juga harus mempersiapkan beberapa hal. Lin Fan sedang melamun, jadi dia tidak benar-benar mendengar apa yang dikatakan wanita itu, tetapi tak lama kemudian tiba saatnya untuk tahap perencanaan perang simulasi ruang bawah tanah. Dia tidak tahu mengapa semua ini terjadi, tetapi dia memiliki beberapa dugaan. Namun demikian, karena ini sedang terjadi, dia akan memanfaatkannya. Tentu ada inti penjara bawah tanah lain yang mungkin memiliki niat jahat terhadapnya dan Rokuko, jadi lebih baik menunjukkan kekuatan mereka untuk mencegah mereka dari pikiran lebih lanjut. Dengan pemikiran itu, Lin Fan dipenuhi tekad untuk menang. Fase perencanaan akan berlangsung selama 30 menit dan selama waktu ini, mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan untuk membuat ruang bawah tanah mereka. Tentu saja, ada keterbatasan dalam hal ini. Masing-masing pihak hanya akan diberikan 5.000 DP untuk membangun ruang bawah tanah. Jadi itu termasuk monster, tata letak ruang bawah tanah, dan jebakan apapun yang ingin mereka pasang. Perencanaan mereka akan menentukan jalannya pertempuran, jadi mereka harus memastikan bahwa mereka menggunakan 5.000 DP sebaik mungkin. Batasan lainnya adalah harus ada cara untuk mencapai inti penjara bawah tanah, jika tidak, itu akan dianggap curang. Tidak ada cara untuk menyembunyikan inti penjara bawah tanah di lokasi terpisah dan membiarkan musuh menyerbu penjara bawah tanah palsu tersebut. Namun, 5.000 DP bukanlah satu-satunya faktor yang berperan dalam perang ruang bawah tanah tiruan ini. Ada dua faktor penting lainnya, yaitu medan pertempuran dan unit pahlawan. Tidak ada batasan untuk unit pahlawan, jadi unit pahlawan apapun yang dimiliki kedua pihak sebelum pertempuran dapat dengan bebas dikerahkan ke dalam perang di ruang bawah tanah. Ini adalah aturan yang menguntungkan pihak yang memiliki lebih banyak unit pahlawan, tetapi ini adalah sesuatu yang diterima oleh semua inti penjara bawah tanah. Seharusnya tidak ada keadilan dalam perang penjara bawah tanah sejak awal, tetapi ini adalah bentuk pertempuran yang telah ditetapkan oleh ayah mereka, jadi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menambahkan aturan ini setelah meminta izin kepada ayah mereka untuk mendapatkan keuntungan. Namun, jika berbicara tentang unit hero, wajar jika Dungeon Core 627 memiliki keunggulan karena ia lahir jauh lebih lama daripada Rokuko. Ia memiliki lebih banyak waktu untuk mengumpulkan DP dan memanggil unit hero.
Satu-satunya unit hero yang dimiliki Lin Fan dan Rokuko adalah Mo, Minotaur yang sebelumnya dipanggil oleh Rokuko. Sebagian besar DP yang mereka peroleh digunakan untuk meningkatkan ruang bawah tanah dan kota itu sendiri, jadi mereka sebenarnya tidak pernah menghabiskan DP untuk memanggil lebih banyak unit pahlawan. Ini adalah sesuatu yang disesali Lin Fan sekarang, tetapi tidak ada obat untuk penyesalan. Dia mencatat dalam hati untuk memanggil beberapa unit pahlawan lagi setelah konferensi ruang bawah tanah ini. Faktor lainnya adalah medan pertempuran, yaitu medan pertempuran es yang telah diputuskan sebelumnya. Dalam simulasi perang di ruang bawah tanah ini, kedua pihak akan dikirim ke lokasi acak di medan perang dan mereka harus saling menemukan sebelum dapat memulai serangan. Aturan ini ditetapkan untuk menambahkan beberapa variasi pada pertempuran, seperti yang dikatakan ayah mereka, tetapi karena itu adalah aturan yang berasal dari ayah mereka, mereka semua menerimanya. Sebagian besar pengelola Dungeon merasa bahwa lebih baik bertarung secara langsung dengan menghubungkan Dungeon dan bertarung menggunakan makhluk yang dipanggil dari sana. Karena medan pertempuran es yang dipilih, itu berarti mereka akan bertempur di lapangan yang tertutup es dan salju. Ini adalah lapangan di mana jika seseorang tidak memiliki perlindungan yang memadai, mereka akan membeku dalam sekejap. Secara alami, medan pertempuran semacam ini menguntungkan Dungeon Core 627 karena dia adalah seseorang yang memiliki Dungeon berbasis es. Dia terbiasa menggunakan monster es dan dapat mengendalikan mereka dengan lebih efektif di medan pertempuran es ini. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, Lin Fan harus merancang sebuah Dungeon yang akan memastikan bahwa dia bisa menang. 30 menit berlalu dengan cepat dan tak lama kemudian tiba saatnya perang di ruang bawah tanah dimulai. Kedua pihak telah berada di dalam ruang bawah tanah mereka masing-masing, melakukan persiapan menit-menit terakhir, ketika tiba-tiba mereka dipanggil ke hadapan semua inti ruang bawah tanah lainnya. Mereka dibawa ke area penonton tempat semua inti ruang bawah tanah menyaksikan persiapan mereka di layar besar. Setelah mereka dipanggil, penguasa naga sejati Astaroth berkata, "Ini adalah demonstrasi kekuatan pendatang baru kita, tetapi bagaimana kalau kita membuatnya sedikit lebih menarik?" Setelah mengatakan itu, Raja Naga Sejati Astaroth menoleh ke Haku dan bertanya, "Bagaimana kalau kita bertaruh kecil?" Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung terdiam dan menunggu reaksi Haku. Semua orang tahu bahwa ini bukan sekadar taruhan biasa, melainkan konfrontasi antara faksi yang agresif dan faksi yang bersahabat. Bahkan ada beberapa orang yang menduga bahwa ini adalah tujuan dari penguasa naga sejati Astaroth sejak awal. Haku hanya tersenyum dan bertanya, "Taruhan seperti apa yang kau usulkan?" Raja naga sejati Astaroth berkata sambil tersenyum, "Baiklah, mari kita sederhanakan. Bagaimana kalau kita bertaruh siapa di antara mereka yang akan menang?" Haku bertanya dengan senyum yang sama, "Baiklah, tapi karena ini taruhan, itu pasti berarti ada sesuatu yang dipertaruhkan." Matanya sedikit dingin saat dia berkata, "Apa yang kau cari?" Semua orang menahan napas ketika mendengar ini karena mereka tahu bahwa klimaks akan segera tiba. Mereka semua dengan penuh harap menatap penguasa naga sejati Astaroth, menunggu dia berbicara. Namun, Raja Naga Sejati Astaroth tidak terburu-buru dan dengan santai berkata, Nah, jangan bicarakan itu dulu. Bagaimana kalau kita tentukan tim mana yang akan kita pertaruhkan dulu?" Lalu dia berjalan menghampiri inti penjara bawah tanah 627 dan meletakkan tangannya di bahunya sebelum berkata, "Aku akan mengambil sisi ini jika itu tidak masalah bagimu." Alasan utama mengapa penguasa naga sejati Astaroth memilih inti ruang bawah tanah 627 untuk peran ini adalah karena dia tahu bahwa wanita itu sangat menghormatinya. Itu bukan tingkat penghormatan biasa, melainkan tingkat penghormatan di mana wanita itu pada dasarnya memujanya. Saat dia meletakkan tangannya di bahunya, wanita itu mendongak menatapnya dengan mata berbinar. Karena dia sangat mengaguminya, mudah bagi pria itu untuk mempermainkannya. Lagi pula, dia akan melakukan apa saja untuk membuktikan dirinya kepada pria itu, dan itu akan memungkinkan pria itu untuk membujuknya melakukan apapun yang diinginkannya. Namun, Haku tampaknya tidak keberatan sama sekali. Ia pun menghampiri Lin Fan dan berkata, "Kalau begitu, aku akan duduk di sisi ini karena memang sisi inilah yang ingin aku duduki sejak awal." Raja Naga Sejati Astaroth memasang ekspresi wajah seolah tak percaya, tetapi ia tidak membongkar rahasianya saat berkata, "Sekarang, mari kita bicarakan persyaratannya." Haku menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara agak dingin, "Apa yang kau inginkan?"
Raja Naga Sejati Astaroth sama sekali tidak takut dan dengan santai berkata, ini hanya taruhan kecil, bukan sesuatu yang penting. Yang kuinginkan hanyalah bola putih kecilmu itu saat aku menang. Semua orang menahan napas saat mendengar ini. Inti-inti penjara bawah tanah ini telah saling mengenal selama ratusan tahun, jadi mereka memiliki banyak informasi tentang satu sama lain. Tentu saja mereka tahu apa yang dimaksud oleh penguasa naga sejati Astaroth ketika dia mengatakan bola putih kecil. Haku sedikit mengerutkan alisnya ketika mendengar ini, tetapi yang mengejutkan True Dragon Lord Astaroth, dia tidak marah. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, baiklah, tapi aku ingin cakar merah kecilmu itu ketika aku menang. Penguasa naga sejati Astaroth mengerutkan alisnya ketika mendengar ini, sementara semua orang terkejut. Taruhan ini tidak sesederhana kedengarannya karena kedua barang yang diminta bukanlah barang biasa. Keduanya adalah barang yang akan membuat siapapun yang bermain di Dungeon utama ngiler dan dapat dianggap sebagai harta karun bagi mereka berdua. Namun mereka menggunakannya untuk taruhan sederhana seperti ini. Sepertinya mereka benar-benar haus darah. Setelah terdiam sejenak, penguasa naga sejati Astaroth mengangguk dan berkata, baiklah, tapi aku harus berterima kasih padamu atas bola putih kecilmu itu sebelumnya. Tanpa mempedulikan jawaban Haku, dia berbalik untuk pergi. Namun, ada orang lain yang datang dan mengejutkannya. Pria ini tampak serius dengan kacamata persegi yang terlihat cukup normal, tetapi aura yang dipancarkannya sama sekali tidak normal. Hanya dengan sekali pandang saja orang-orang sudah bisa memahami bahwa orang ini berbahaya. Pria berkacamata itu adalah Kronos, inti penjara bawah tanah nomor 5 dan yang lebih penting, pemimpin faksi netral. Semua orang terkejut melihatnya tiba-tiba melangkah maju pada saat ini, tetapi mereka bahkan lebih terkejut dengan apa yang dia katakan. Suara Kronos persis seperti dirinya, serius dan tegas. Aku juga ingin ikut bertaruh. Semua orang memandanginya seolah-olah mereka mencoba mencari tahu apa yang sedang dipikirkannya, tetapi tidak seorang pun mampu memahaminya. Akhirnya, penguasa naga sejati Astaroth bertanya dengan mata menyipit, Kronos, apa yang kau rencanakan? Kronos menatap langsung ke arah penguasa naga sejati Astaroth dan dengan tenang berkata, Astaroth, bukankah ini hanya taruhan yang menyenangkan? Mengapa kau mempermasalahkannya? Semua orang mengerutkan alis mereka lebih dalam lagi ketika mendengar ini. Lagi pula, setiap orang dari mereka tahu bahwa begitu taruhan ini dibuat, ini bukan lagi masalah kecil. Ini telah menjadi masalah besar yang melibatkan 2 dari 3 faksi. Dengan bergabungnya Kronos, masalah ini melibatkan ketiga faksi tersebut. Penguasa naga sejati Astaroth mengerutkan alisnya sambil berkata, lalu kau bertaruh siapa? Kronos berpura-pura berpikir sebelum akhirnya menghampiri Lin Fan dan berkata, kurasa aku lebih suka sisi ini. Wajah penguasa naga sejati Astaroth berubah muram saat melihat ini. Hanya dengan satu gerakan ini, Kronos tidak perlu mengatakan apapun karena sudah jelas siapa yang dia dukung. Penguasa naga sejati Astaroth telah bertanya kepadanya siapa yang dia dukung untuk melihat apakah dia bisa membujuknya ke pihak ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan merugikan dirinya sendiri seperti ini. Ini hanya mendorong faksi netral dan Rama untuk bersatu, memungkinkan mereka untuk melawan faksi agresifnya bersama-sama. Penguasa naga sejati Astaroth terdiam sejenak sebelum bertanya, apakah kau yakin dengan pilihanmu? Sekalipun dia seorang master penjara bawah tanah, inti penjara bawah tanah yang menjadi mitranya belum lama terbentuk. Dia mungkin akan mengecewakanmu pada akhirnya. Kronos hanya berkata dengan santai, begitukah? Aku masih merasa sisi ini lebih baik. Raja naga sejati Astaroth mengerutkan alisnya dalam-dalam mendengar ini, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi tentang masalah ini. Dia hanya mendengus dingin sebelum berbalik dan berkata, kalau begitu, jangan menyesali pilihanmu. Namun, ia langsung tersandung ketika mendengar apa yang dikatakan Kronos. Kami masih belum memutuskan syarat-syarat taruhannya. Untungnya, Raja Naga Sejati Astaroth berhasil menahan diri di saat-saat terakhir dan berdiri teguh. Dia menoleh dan bertanya, lalu, apa yang ingin kau pertaruhkan? Kronos bertindak seolah-olah dia perlu berpikir sejenak sebelum berkata, bagaimana dengan giok api yang kau miliki? Penguasa naga sejati Astaroth menunjukkan sedikit kemarahan di matanya ketika mendengar ini. Dia mendengus keras yang mengeluarkan kepulan asap sebelum berkata, Kronos, jangan pergi terlalu jauh. Kronos mengangkat bahu dan berkata, apa, kau tidak mampu bertaruh? Penguasa naga sejati Astaroth mengeluarkan kepulan asap lagi karena marah,
lalu berkata, "Baiklah. Tapi jika aku menang, aku menginginkan jam tanganmu itu." Kronos mengangguk dan berkata, "Baiklah." Lalu sambil tersenyum, dia berkata, "Aku harus berterima kasih padamu atas giok api itu sebelumnya." Penguasa naga sejati Astaroth tampak seperti baru saja memakan setumpuk sampah saat dia meraung, "Kau." Namun, mengingat siapa yang ada di hadapannya, ia memaksa dirinya untuk menelan amarahnya dan menenangkan diri. Kemudian ia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Kau akan menyesali kata-katamu itu di masa depan." Kemudian dia segera kembali ke kelompoknya sendiri karena takut akan dimarahi sampai mati oleh kedua orang itu. Sementara itu, keduanya hanya menatapnya dengan senyum licik di wajah mereka. Di sisi lain, Lin Fan tersenyum getir. Dia tidak ingin menonjol karena dia tahu bahwa itu bukanlah hal yang baik baginya, tetapi kedua orang ini tidak memberinya pilihan lain. Haku melihat ekspresi wajahnya dan berkata, "Kau tak perlu khawatir, tak apa jika kau kalah. Tapi aku lebih suka melihatmu menang untuk memberi pelajaran pada pria sombong dan angkuh itu." Lin Fan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit yang sama sebelum berkata, "Kau memang orang yang licik, ya. Kau bahkan mencoba menggunakan taktik rasa bersalah padaku seperti ini." Haku hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Lin Fan mengabaikannya dan menoleh ke Kronos untuk berkata, "Kita belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi kau bersedia bertaruh padaku seperti ini. Apakah aku benar-benar berharga bagimu?" Kronos menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Aku tidak tahu apapun tentangmu, jadi aku tidak bisa mengatakan seberapa berharga dirimu bagiku." Namun kemudian dia menatap Lin Fan dengan saksama dan berkata, "Namun gelar Master Penjara Bawah Tanah memiliki bobot yang cukup besar. Jadi anggap saja itu sebagai harga yang rela kubayar untuk berteman dengan seseorang sepertimu." Lin Fan bingung karena ia bisa melihat emosi yang berbeda dalam tatapan Kronos. Seolah-olah Kronos menatapnya seperti orang lain. Namun, Lin Fan tentu saja tidak bisa mengetahui niat sebenarnya karena dia tidak cukup mengenal Kronos. Saat mereka hendak kembali ke medan perang, Haku tiba-tiba berkata, "Bagaimana kalau aku meminjamkanmu beberapa unit hero? Aku yakin Astaroth juga akan melakukan hal yang sama, jadi setidaknya aku harus memberimu pilihan ini." Lin Fan menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini dan berkata, "Tidak perlu, desainku tidak membutuhkan unit pahlawan." Haku mengangkat alisnya dan memasang ekspresi yang seolah-olah dia jelas tidak percaya. Lagi pula, dia sudah melihat desain Lin Fan melalui layar di area penonton ini. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti apa maksud rancangannya, dia tetap yakin bahwa itu tidak akan cukup untuk menghentikan unit pahlawan kuat yang rencananya akan diberikan oleh Raja Naga Sejati Astaroth kepada inti ruang bawah tanah 627. Tetapi karena Lin Fan begitu yakin, sebenarnya tidak ada lagi yang bisa dia katakan karena memaksanya untuk menerimanya hanya akan memperburuk keadaan. Jadi dia hanya mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu lakukan yang terbaik. Sekalipun kamu tidak bisa menang, tidak masalah asalkan kamu kembali dengan selamat." Lin Fan terkejut dengan cara wanita itu memperlakukannya dan ia tak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan sedikit keraguan di matanya. Haku tentu tahu apa yang dipikirkan pria itu, tetapi dia memilih untuk tidak mengatakan apapun saat dia berjalan pergi sambil tersenyum. Setelah jeda ini berakhir, Lin Fan diteleportasi kembali ke penjara bawah tanahnya. Ini adalah ruang bawah tanah yang sangat sederhana yang hanya memiliki 2 lantai, tetapi Lin Fan yakin bahwa itu akan cukup untuk mengalahkan siapapun yang menyerangnya. Yah, itu pun jika mereka memiliki jumlah DP yang sama dengannya. Begitu aba-aba dimulai diberikan, hal pertama yang dilakukan Lin Fan adalah mengirimkan para pengintai. Karena tikus-tikus itu hanya hewan kecil, tikus yang dibelinya hampir tidak menghabiskan DP sama sekali. Secara total, ia hanya menghabiskan 50 DP untuk membeli 1000 tikus. Tentu saja ini masih lebih mahal dari biasanya. Biasanya hanya perlu 10 DP untuk membeli tikus-tikus ini. Namun, tikus-tikus ini istimewa karena memiliki daya tahan yang lebih tinggi terhadap dingin, sehingga mereka baik-baik saja di medan pertempuran es ini. Namun, sesuatu yang mengejutkannya adalah meskipun tikus-tikus ini dipanggil oleh sistem penjara bawah tanah, Greeny masih mampu menyuntik mereka dengan biji, sehingga mereka dapat dikendalikan oleh Greeny. Jadi Greeny mampu mengendalikan tikus-tikus ini meskipun dia bukan unit hero atau makhluk panggilan dari ruang bawah tanah. Namun tentu saja, masih ada masalah dengan itu.
Greeny hanya memiliki jarak tertentu untuk menjaga kontak dengan boneka-bonekanya dan ini adalah medan pertempuran yang luas. Begitu boneka-boneka tikus itu menjauh, Greeny tidak akan bisa menghubungi mereka lagi. Atau setidaknya, itu akan menjadi masalah jika bukan karena kemampuan baru yang didapatkan Greeny. Ini adalah jenis benih parasit baru, tetapi bukan benih parasit biasa. Jenis benih parasit baru ini seperti menara sinyal, sehingga memungkinkan Greeny untuk terhubung ke boneka manapun di area sekitar benih parasit. Menara sinyal ini, sederhananya, teknik ini seperti menciptakan klon dan menggunakan klon tersebut untuk terhubung ke tubuh utama. Tentu saja, ada batasan jumlah klon yang dapat dibuat karena setiap klon dibuat dengan sebagian jiwa Greeny. Jadi, jika terlalu banyak klon yang dibuat, jiwa Greeny akan terpecah menjadi terlalu banyak bagian dan akan runtuh. Saat ini, batas kemampuan Greeny hanya 3 klon, tetapi itu sudah lebih dari cukup untuk rencana Lin Fan. Lin Fan tidak butuh waktu lama untuk menemukan ruang bawah tanah lainnya, tetapi dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia mengirimkan sinyal dan menunggu pihak lain untuk bergerak. Karena ia telah menemukan markas musuh, ia dapat meninggalkan satu kelompok pengintai untuk mengawasi musuh sementara 2 kelompok lainnya mengikuti jejak yang tertinggal di salju untuk menemukan pengintai musuh. Untungnya saat itu tidak turun salju, sehingga jejaknya tidak hilang dan tikus-tikus Lin Fan dapat dengan mudah menemukan para pengintai. Berdasarkan lokasi mereka, seharusnya mereka bisa menemukan ruang bawah tanahnya dengan cukup cepat. Namun, itu semua adalah bagian dari rencana Lin Fan. Dia memang tidak berencana untuk bersembunyi sejak awal, dia ingin musuh menyerangnya. Hal itu karena jika musuh menyerangnya, mereka harus mengirimkan pasukan mereka dan melemahkan pertahanan mereka. Dia membutuhkan pasukan mereka sesedikit mungkin agar rencananya berhasil. Jadi sebenarnya dia ingin musuhnya mengirim semua pasukan mereka untuk menyerangnya. Namun tentu saja, agar hal itu berhasil, ia membutuhkan sistem pertahanan yang kuat yang mampu menahan semua serangan tersebut. Lagi pula, para antek yang dipanggil oleh inti penjara bawah tanah 627 sama sekali tidak lemah. Bahkan yang terlemah di antara mereka berada di alam pengumpulan Ki ke-7 dan para pemimpin berada di alam fondasi. Lin Fan berhasil menyelundupkan beberapa tikus ke ruang bawah tanah inti penjara bawah tanah 627 untuk mencari informasi ini. Namun, ia yakin bahwa sistem pertahanan yang telah ia rancang akan mampu menahan mereka. Yang dia butuhkan sekarang hanyalah agar mereka menemukan ruang bawah tanahnya. Karena dia tidak menyembunyikan ruang bawah tanahnya, hal itu terjadi tidak lama kemudian. Segera, pasukan inti ruang bawah tanah 627 bergerak untuk menyerang ruang bawah tanahnya. Lin Fan menyambut mereka semua dengan senyum di wajahnya. "Kakak, kita sudah menemukan musuhnya." Seekor Minotaur es berbicara ke dalam siput yang dipegangnya. Siput ini adalah jenis siput istimewa yang hanya akan memiliki satu pasangan seumur hidupnya. Karena itu, tercipta ikatan khusus di antara siput-siput ini yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Adapun siput lainnya, tentu saja ia berada di ruang bawah tanah inti penjara bawah tanah 627. Minotaur es ini adalah pemimpin tim penyerang yang dikirim oleh inti penjara bawah tanah 627 untuk menyerang penjara bawah tanah Lin Fan, dan saat ini, tim penyerang tersebut berdiri tepat di depan pintu masuk penjara bawah tanah Lin Fan. Mereka baru saja tiba, jadi Minotaur es itu menelepon untuk meminta petunjuk. "Langsung saja masuk. Aku yakin kau cukup kuat untuk mengatasi jebakan apapun yang telah dia pasang." Suara inti penjara bawah tanah 627 terdengar dari siput itu. Minotaur es itu tersenyum ketika mendengar hal ini. Dia adalah seseorang dengan kepribadian yang lugas, jadi dia bukan tipe orang yang suka mengikuti rencana. Sebaliknya, dia suka langsung menyerang musuh dan menyelesaikan masalah dengan kekuatan kasar. Dia cukup percaya diri dengan kekuatannya, dan memang seharusnya begitu karena dia adalah salah satu unit hero yang dipanggil oleh inti ruang bawah tanah 627. Dalam hal tingkat kekuatan ranah kultivasi, dia sudah berada di alam fondasi, dan bukan hanya di alam fondasi rendah, dia sudah berada di alam fondasi puncak. Dalam pertarungan melawan Lin Fan, hanya dengan satu gerakan saja dia bisa mengalahkan Lin Fan dengan telak. Namun tentu saja, ini bukanlah pertarungan dengan Lin Fan, melainkan perang pura-pura antara ruang bawah tanah mereka. Namun,
Minotaur S itu tidak percaya bahwa Lin Fan akan memiliki unit pahlawan seperti dirinya karena Rokuko adalah Dungeon yang baru dibentuk. Mereka jelas tidak punya waktu untuk mengumpulkan cukup DP untuk memanggil unit pahlawan seperti dia. Namun kemudian suara Dungeon Core 627 terdengar lagi saat dia berkata, hati-hati. Masih ada kemungkinan aku meminjamkan unit hero kepadanya seperti yang dilakukan Lord Astaroth kesayanganku kepadaku. Jika itu masalahnya, maka kau mungkin harus melarikan diri. Minotaur S itu mendengus sinis ketika mendengar ini, tetapi ia tetap setuju dengan apa yang dikatakan inti ruang bawah tanah 627. Namun, untuk saat ini, sebelum melihat unit hero potensial ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah menyerbu ke depan. Tanpa ragu-ragu, Minotaur S itu memimpin pasukan di belakangnya memasuki pintu masuk penjara bawah tanah Lin Fan. Begitu mereka memasuki ruang bawah tanah Lin Fan, yang mereka temukan adalah sebuah ruangan yang memiliki banyak lorong di dalamnya. Ketika Minotaur S itu melihat ini, dia tak kuasa menahan diri untuk mendengus jijik. Ini adalah tata letak paling dasar yang bisa dimiliki sebuah penjara bawah tanah, dan karena Lin Fan adalah seorang master penjara bawah tanah, dia mengharapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari ini. Sepertinya gelar Master Dungeon itu memang hanya sekadar pajangan. Setelah melihat sekeliling, Minotaur S itu memilih salah satu lorong dan melangkah maju tanpa rasa takut. Dia tahu bahwa di ruang bawah tanah sederhana seperti ini, semua jalur pada akhirnya akan mengarah ke tempat yang dia inginkan. Jalur-jalur yang berbeda itu hanya ditampilkan untuk membuat seolah-olah ada jebakan, tetapi sebenarnya tidak ada jebakan yang tersembunyi di ujung jalur-jalur tersebut. Ini hanyalah kedok untuk menutupi fakta bahwa satu-satunya hal yang dimiliki penjara bawah tanah ini hanyalah area luas untuk mengulur waktu. Kemungkinan besar mereka tidak akan mampu memasang perangkap rumit dalam waktu sesingkat itu. Belum lagi, kemungkinan besar mereka tidak memiliki DP, Domestic Protection, untuk membeli perangkap tersebut sejak awal. Satu-satunya pertahanan yang seharusnya dimiliki penjara bawah tanah ini adalah unit pahlawan yang mungkin dipinjamkan Haku kepada mereka. Namun, meskipun ada kemungkinan itu, Minotaur S itu tetap percaya diri. Lagi pula, kecil kemungkinan Haku akan meminjamkan sesuatu yang terlalu kuat, dan Minotaur S itu yakin akan kekuatannya. Jadi sebelum dia melawan unit pahlawan potensial ini, dia tidak merasa takut karena masih ada kemungkinan dia bisa menang. Sayang sekali Minotaur S ini sama sekali tidak berpikir dan sepenuhnya terjebak dalam perangkap Lin Fan. Bahkan, jika diperhatikan dengan saksama, mereka akan menemukan makhluk-makhluk kecil yang sedang merayap di atap di atas mereka. Makhluk-makhluk kecil ini telah mengawasi mereka sepanjang waktu, mengikuti mereka begitu mereka tiba di ruang bawah tanah. Mereka tidak berhenti mengawasi mereka sedetik pun, dan semua yang mereka lihat dikirimkan ke ruang kendali di tengah ruang bawah tanah. Melihat Minotaur S itu langsung menuju ke kedalaman penjara bawah tanahnya, Lin Fan tak kuasa menahan senyum tipis karena menurutnya ini terlalu mudah. Dengan sekali jentikan tangannya, peta yang ada di layar di depannya mulai berubah. Peta tersebut memiliki beberapa titik merah yang saat ini bergerak melalui sebuah koridor. Namun, koridor yang mereka lalui memiliki beberapa dinding yang sejajar dengan dinding koridor dan tidak terhubung dengan apapun. Seolah-olah dinding-dinding ini ada dengan sendirinya di ruang di luar koridor. Namun, kenyataannya tidak demikian. Dengan satu jentikan tangannya, dinding-dinding yang sejajar dengan koridor tiba-tiba mulai bergerak dan koridor di depan titik-titik merah itu tiba-tiba tertutup, menciptakan jalur baru dengan dinding-dinding yang melayang ini. Lin Fan hanya tersenyum sambil menunggu para penyusup itu mencapai jebakan yang telah ia pasang. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada Grini dengan tangannya. Kembali ke ruang bawah tanah, Minotaur S itu melanjutkan perjalanannya menyusuri koridor dengan santai. Karena dia tidak percaya ada jebakan yang menunggunya, dia tidak repot-repot waspada dan terus maju di koridor ini dengan bawahannya mengikuti di belakangnya. Dengan cara mereka bergerak, hampir terlihat seperti mereka sedang piknik. Namun, hal itu dengan cepat berubah tidak lama kemudian ketika tiba-tiba terdengar suara klik. Minotaur S itu merasakan kakinya tenggelam beberapa inci ketika mendengar suara klik, dan tak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa ia telah menginjak pemicu jebakan. Tiba-tiba muncul lubang di langit-langit di atas mereka, lalu dengan suara siulan, anak panah tiba-tiba menghujani mereka. Tanpa ragu-ragu, Minotaur S bersama beberapa golem es tiba-tiba memunculkan dinding es di atas mereka.
Dinding es itu sangat tebal sehingga semua anak panah langsung tertancap di dalamnya, bahkan tidak menembus setengahnya pun. Anak panah terus berjatuhan untuk beberapa waktu, tetapi tidak satu pun anak panah yang mampu menembus dinding es yang telah dibangun oleh Minotaur es dan Golem es. Setelah anak panah akhirnya berhenti, Minotaur es dan Golem es menjatuhkan dinding es, sehingga anak panah jatuh ke tanah. Minotaur es itu datang untuk mengambil salah satu anak panah sebelum tertawa terbahak-bahak. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka bisa mengalahkan kita dengan anak panah besi sederhana ini? Mereka benar-benar meremehkan kita. Para bawahannya juga ikut tertawa bersamanya. Hal yang paling jelas mereka tunjukkan melalui tawa itu adalah rasa jijik mereka. Setelah tertawa sejenak, Minotaur es itu melambaikan tangannya dan melanjutkan perjalanan sambil berkata, "Ayo kita pergi dan mencabik-cabik mereka. Kita akan memberi mereka pelajaran karena telah meremehkan kita seperti ini." Semua bawahannya bersorak gembira saat mereka mengikuti Minotaur es itu. Namun setelah melangkah beberapa langkah, mereka mendapati lantai di bawah mereka tiba-tiba ambruk dan memperlihatkan sebuah lubang besar. Ketika mereka melihat lebih dekat ke dalam lubang itu, mereka menemukan duri-duri yang menunggu mereka di sana. Tentu saja, tak satu pun dari mereka panik saat mereka melompat ke udara dan menuju ke sisi berbeda dari jebakan lubang tergantung pada sisi mana yang lebih dekat dengan mereka. Namun sebelum mereka dapat mencapainya, dinding di sisi jebakan lubang tiba-tiba mulai bergerak dan dengan cepat menghalangi jalan mereka. Sebagian dari mereka berhasil menerobos sebelum tembok benar-benar menghalangi mereka, tetapi ada juga yang terhenti oleh tembok dan tidak punya pilihan selain jatuh ke dalam lubang. Namun, meskipun begitu, mereka tidak kehilangan harapan. Berdasarkan anak panah yang telah ditembakkan, mereka yang jatuh ke dalam lubang yakin bahwa duri-duri yang berada di bawah mereka hanyalah besi biasa. Maka tanpa ragu-ragu, mereka berkumpul dan membentuk dinding es besar di bawah mereka untuk membantu meredam benturan saat jatuh. Pada saat yang sama, mereka telah mencairkan sebagian es untuk membuat bantalan air di antara mereka dan es agar tulang mereka tidak patah saat mendarat di atas es. Namun yang tidak pernah mereka duga adalah duri-duri itu menembus dinding es mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Begitu dinding es mengenai duri-duri itu, dinding es tersebut hancur berkeping-keping akibat banyak lubang yang dibuat oleh duri-duri tersebut. Kemudian di depan tatapan terkejut mereka menyadari bahwa baju zirah sihir mereka tidak mampu memberikan perlawanan apapun terhadap duri-duri itu. Duri-duri itu menembus tubuh mereka dan memenuhi tubuh mereka dengan lubang-lubang seperti landak. Saat mereka terbaring sekarat di dalam lubang itu, mereka tak henti-hentinya memikirkan apa yang telah salah. Di salah satu sisi koridor, Minotaur es itu menatap dinding yang tiba-tiba muncul di belakang mereka, menghalangi mereka dari jebakan lubang. Setelah beberapa detik menenangkan pikirannya, dia tiba-tiba berteriak, "Hei, kalian baik-baik saja? Bisakah kalian keluar dari lubang ini?" Namun yang menjawabnya hanyalah keheningan. Dia merasa sedikit khawatir, tetapi kemudian dia menekan perasaan itu sambil berteriak, "Hei, jawab aku. Jangan buang waktu bermain-main di arena dan ayo pergi." Namun sekali lagi, hanya keheningan yang menjawabnya. Kali ini, dia tidak bisa mengabaikan kekhawatiran yang dirasakannya, jadi dia mengangkat kapaknya yang memiliki cahaya biru di sekitarnya dan menebas dinding. Yang mengejutkan, dia tidak mampu membuat kerusakan sedikit pun pada dinding. Bahkan tidak ada setetes pun embun beku yang menempel di dinding meskipun dia telah menggunakan jurus tebasan embun bekunya. Minotaur es itu tidak percaya bahwa dia tidak bisa menembus dinding tipis ini. Jadi dia melancarkan serangkaian tebasan dengan kapak bercahaya birunya. Namun, setiap kali, hasilnya sama, tidak ada satupun goresan yang ditemukan di dinding. Minotaur es itu tak kuasa menatap dinding dengan kaget karena ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. Kapak yang ada di tangannya terbuat dari baja dingin terbaik yang mereka tukar dengan DP. Kapak itu jauh lebih tajam daripada kapak biasa yang terbuat dari besi atau bahkan baja. Seharusnya kapak itu tidak kesulitan menembus dinding-dinding ini, tetapi yang mengejutkannya, tidak ada satupun goresan yang terbentuk di dinding-dinding tersebut. Terbuat dari apa sebenarnya dinding-dinding ini? Namun karena ia tidak bisa menembus dinding-dinding itu, ia tahu bahwa akan sia-sia jika terus memukul dinding. Ada hal-hal yang lebih baik untuk menggunakan kekuatan dan sihirnya, jadi akhirnya ia menyerah untuk memukul dinding. Minotaur es itu hanya berkata, "Lebih baik kau mengejar ketinggalan atau kami akan mengambil semua kejayaan untuk diri kami sendiri."
Dia tidak percaya bahwa bawahannya akan mati karena jebakan sederhana seperti ini, sayang sekali dia tidak tahu bahwa kata-katanya tidak didengar. Lagi pula, para bawahannya sudah berubah menjadi mayat di dasar jurang itu. Adapun para bawahan di pihak lain, mereka benar-benar terjebak oleh dinding lain yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Ini adalah tembok yang bahkan Minotaur Es pun tidak bisa tembus, jadi para bawahan ini pun tidak punya peluang. Namun Lin Fan tidak menjebak mereka. Sebaliknya, dia membiarkan jalan kembali terbuka bagi mereka untuk memungkinkan mereka melarikan diri. Inilah alasan mengapa dia membagi mereka menjadi 3 kelompok sejak awal. Jika tidak, dinding-dinding itu akan bergerak jauh lebih lancar ketika menutup di sekitar mereka dan menjebak mereka semua di dalam lubang jebakan. Dia ingin menjebak satu tim di dalam untuk memastikan dia memiliki sandera. Kemudian dia ingin membiarkan satu kelompok bebas sehingga mereka dapat kembali dan mengumpulkan bala bantuan untuk menyerang lagi. Kunci dari strategi ini adalah menjebak unit hero karena inti penjara bawah tanah dapat melihat apakah unit hero tersebut sudah mati atau belum. Selama Minotaur Es masih berada di penjara bawah tanahnya, inti penjara bawah tanah 627 akan mengirimkan bala bantuan untuk membantu. Inilah yang ingin dia lihat karena dia ingin melumpuhkan sebanyak mungkin pertahanan inti penjara bawah tanah 627 agar rencananya bisa berhasil. Adapun orang-orang yang dia bunuh, mengurangi jumlah musuh bukanlah ide yang buruk. Semakin sedikit musuh yang ada, berarti semakin sedikit masalah yang akan dihadapinya. Tidak butuh waktu lama bagi kelompok yang dibebaskan untuk keluar dari penjara bawah tanah. Di luar penjara bawah tanah, kelompok bantuan telah menunggu dengan siput komunikasi. Apa, kalian bilang kalian satu-satunya yang berhasil lolos dari wilayah musuh? Bagaimana mungkin? Suara Dungeon Core 627 terdengar dari siput komunikasi. Mereka yang sedang berbicara dengannya melalui telepon benar-benar tidak tahu harus berkata apa sebagai tanggapan karena mereka juga tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Lagi pula, mereka tidak bisa menjelaskan mengapa mereka tidak mampu menghancurkan tembok yang tampaknya mudah dihancurkan itu. Setelah hening sejenak, inti penjara bawah tanah 627 berkata, "Baiklah, tetaplah di tempatmu dan aku akan mengirim tim kedua untuk membantumu. Aku masih bisa melihat bahwa Minotaur Es itu masih hidup, jadi lakukan apapun yang kau bisa untuk menyelamatkannya dan bekerja sama dengannya untuk menghancurkan penjara bawah tanah musuh." Mendengar ini, gerombolan monster yang muncul merasa jauh lebih baik karena mereka tahu bahwa tim yang dikirim dipimpin oleh pemimpin yang paling cerdas. Dengan pemimpin seperti ini, mereka pasti akan mampu melihat tipu daya di dalam ruang bawah tanah ini. Tidak butuh waktu lama bagi kelompok kedua untuk tiba, tetapi meskipun mereka adalah kelompok yang paling pintar, mereka melakukan hal yang sama seperti kelompok pertama. Mereka langsung menyerbu ke dalam ruang bawah tanah tanpa mengirimkan pengintai terlebih dahulu. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh Lin Fan. Tidak lama setelah mereka memasuki ruang bawah tanah, hal yang sama terjadi seperti sebelumnya, yaitu mereka bertemu dengan jebakan duri di lubang. Kelompok besar mereka kembali terpecah menjadi 3 bagian oleh jebakan yang sama. Mereka yang tersisa untuk melarikan diri adalah orang-orang yang sama seperti sebelumnya yang harus melaporkan bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang sama. Adapun unit pahlawan burung hantu es yang terpintar, mereka dipimpin lebih jauh ke dalam ruang bawah tanah hingga bertemu dengan kelompok Minotaur Es. Setelah berhasil lolos dari jebakan duri di lubang, kelompok Minotaur Es itu dipermainkan oleh tata letak penjara bawah tanah Lin Fan yang selalu berubah. Bahkan setelah berjalan maju begitu lama, mereka tidak dapat menemukan apapun. Tentu saja mereka juga mencoba menghancurkan dinding untuk melihat apakah mereka bisa memaksa keluar, tetapi yang terjadi hanyalah hal yang sama seperti sebelumnya. Bahkan dengan menggunakan kapak spesial dan serangan spesialnya, Minotaur Es itu tidak mampu meninggalkan satu goresan pun di dinding. Bahkan ketika dia menggunakan jurus kombinasinya bersama bawahannya, mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang mampu menghancurkan tembok-tembok ini. Jadi mereka tidak punya pilihan selain terus maju dengan harapan itu akan membuahkan hasil. Namun setelah bertemu dengan kelompok burung hantu es, mereka yakin bahwa mereka telah terjebak dan tidak ada jalan keluar dari tempat ini. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah menunggu inti penjara bawah tanah 627 mengirim lebih banyak pasukan untuk datang dan menyelamatkan mereka.
Ketika mereka menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam perangkap yang sama, mereka merasa semakin depresi. Adapun bagaimana Lin Fan mengendalikan dinding-dinding ini untuk menjebak mereka, itu sangat sederhana. Itu karena dinding-dinding ini sebenarnya adalah golem yang telah ia buat dan dapat ia kendalikan dengan bebas. Dengan DP yang telah diberikan kepadanya untuk simulasi perang penjara bawah tanah, Lin Fan telah berkeliling toko berkali-kali sebelum akhirnya memutuskan taktik terbaik. Hal pertama yang ia beli dengan DP-nya adalah skill pembuatan golem yang oleh kebanyakan orang dianggap tidak berguna. Namun, di matanya, skill ini dianggap sebagai skill yang luar biasa karena ada catatan kecil yang menyatakan bahwa skill ini mampu menggunakan bahan apapun untuk membuat golem tanpa memandang tingkat keahlian. Itulah yang mendorongnya untuk melakukan pembelian kedua. Dia membeli sejumlah biji yang sangat keras. Biji-biji ini tidak dapat dihancurkan kecuali seseorang berada di alam inti emas, dan bahkan saat itu pun, dibutuhkan beberapa lusin pukulan untuk menghancurkan biji-biji ini. Tentu saja, karena biji-biji ini sangat keras, wajar jika harganya juga jauh lebih mahal daripada biji biasa. Namun, karena hanya berupa biji, harganya juga tergolong murah dibandingkan barang-barang lain di toko tersebut. Faktanya, dengan harga biji tersebut, jauh lebih murah untuk membeli biji ini dan membuat golem dengannya daripada memanggil monster. Dan itulah yang dilakukan Lin Fan. Benar sekali, dia sama sekali mengabaikan pemanggilan monster dan hanya menciptakan golem untuk memenuhi ruang bawah tanahnya, tetapi itu sudah lebih dari cukup baginya. Dengan golem-golem yang bisa bergerak ini, dia bisa dengan bebas mengubah tata letak ruang bawah tanah dan memancing musuh ke tempat yang diinginkannya. Namun, karena biji yang digunakan untuk membuat golem-golem ini sangat kuat, mereka tidak bisa membebaskan diri meskipun mereka mau. Mereka hanya bisa membiarkan diri mereka dipimpin ke jalan yang diinginkan Lin Fan. Namun, bukan hanya dinding-dinding ini saja golem yang ada di dalam penjara bawah tanah ini. Duri-duri di dasar lubang itu juga merupakan golem. Namun, golem-golem ini memiliki fungsi yang berbeda dari golem-golem di dinding. Golem-golem ini hanya memiliki kemampuan untuk menyerang, tetapi hal itu sangat meningkatkan kekuatan serangan mereka. Bahkan, golem berduri ini sama sekali tidak mampu bergerak. Semua golem yang telah dibuat memiliki tujuan spesifik, sehingga ada banyak hal yang tidak dapat mereka lakukan. Golem dinding hanya bisa bertahan dan bergerak, sedangkan golem duri hanya bisa menusuk musuh mereka. Namun, ketika bekerja sama, mereka menciptakan pertahanan yang kuat yang tak seorang pun bisa kalahkan. Tentu saja, ini bukan satu-satunya hal yang diandalkan Lin Fan untuk mengalahkan inti penjara bawah tanah 627. Dia juga tahu bahwa ini tidak akan memungkinkannya untuk menghancurkan inti penjara bawah tanah musuh, jadi dia harus merencanakan sesuatu yang lain untuk itu. Saat itu belum waktunya baginya untuk mengungkapkan rencana ini, jadi dia menunggu semakin banyak kelompok penyerang tiba di ruang bawah tanahnya. Seperti ngengat yang tertarik pada api, semakin banyak kelompok yang dikirim untuk menyerang penjara bawah tanahnya dan menyelamatkan unit pahlawan yang terjebak di dalamnya. Namun, semakin banyak dari mereka yang masuk, semakin banyak unit pahlawan yang terjebak dan semakin banyak monster yang tertusuk di dasar lubang berduri. Pasukan Dungeon Core 627 perlahan-lahan hancur, dan Lin Fan bahkan belum mengirimkan satu monster pun. Bahkan, Lin Fan belum kehilangan satu golem pun akibat serangan mereka. Begitulah efisiennya rencana yang dia buat. Ketika dia melihat ada 5 unit pahlawan yang terjebak di ruang bawah tanahnya, dia berpikir sudah saatnya untuk mengakhiri ini. Jadi Lin Fan mengangguk kepada Greeny dan berkata, "Sudah. Waktunya, kirimkan sinyalnya." Begitu Greeny mengirimkan sinyal, tikus tanah yang telah dipanggilnya mulai menggali tanah beberapa kilometer jauhnya dari ruang bawah tanahnya. Mereka sudah menggali cukup dalam di bawah tanah dan hanya menunggu sinyal dari Greeny untuk melanjutkan penggalian. Begitu menerima sinyal, mereka tanpa ragu mulai menggali tanah yang membeku hingga sampai di sebuah tembok yang tersembunyi di bawah tanah. Ini adalah dinding menuju ruang bawah tanah inti penjara bawah tanah 627. Lin Fan tidak berencana untuk melawan inti penjara bawah tanah 627 secara langsung. Rencananya adalah menggali di bawah tanah dan menyelinap masuk untuk menghancurkan inti penjara bawah tanahnya. Untuk itu, dia sudah menyuruh Greeny mengirimkan pengintai untuk memeriksa ruang bawah tanah. Dia menyuruh Greeny mengirimkan para pengintai segera setelah kelompok bala bantuan kedua tiba di penjara bawah tanahnya untuk menyerang.
Dia memastikan bahwa dia menunggu sampai mereka semua teralihkan perhatiannya oleh serangan terhadap ruang bawah tanahnya sebelum mengirimkan pengintainya agar mereka tidak menyadari kehadiran pengintai tersebut. Seperti yang diharapkan, mudah bagi pengintai untuk memetakan ruang bawah tanah inti 627 dan bahkan menemukan di mana inti ruang bawah tanah itu berada. Namun masalahnya adalah, inti penjara bawah tanah 627 tidak kehilangan ketenangannya bahkan ketika dia sama sekali tidak mampu menembus penjara bawah tanah Lin Fan. Bahkan setelah mengirimkan semua bala bantuan yang berbeda ke penjara bawah tanah Lin Fan, dia masih menempatkan satu pembela terakhir tepat di depan inti penjara bawah tanah tersebut. Dengan menghubungkan indera-inderanya menggunakan kemampuan berbagi indera yang ia terima dari Grini, ia mampu menghubungkan penglihatannya dengan pengintai. Melalui mata pengintai, ia bahkan mampu menggunakan mata penilaian untuk melihat statistik unit pahlawan. Naga es yang menjaga inti penjara bawah tanah 627 ini adalah naga dewasa level 60. Dengan memfokuskan perhatian pada bagian itu, dia mampu membuka jendela lain yang membantunya mengubahnya menjadi alam kultivasi di benua kultivasi. Naga es ini memiliki kekuatan yang setara dengan seseorang di alam inti emas tingkat rendah. Meskipun setelah mengetahui hal itu, dia tetap bingung mengapa dia bisa melihat menembus naga es ini dan bukan Mu Baobao, padahal mereka berada di level yang hampir sama. Sistem itulah yang menjelaskan hal ini kepadanya. Menurut sistem tersebut, hal itu disebabkan oleh perbedaan metode untuk menjadi lebih kuat di kedua benua tersebut. Metode kultivasi untuk menjadi lebih kuat didasarkan pada penyerapan energi spiritual untuk memurnikan tubuh dan jiwa. Karena mata penilaian adalah teknik berbasis spiritual, itu berarti bahwa dengan perbedaan kultivasi, roh yang lebih kuat dari kultivator yang lebih kuat akan menolak mata penilaian, menyebabkan efek negatif bagi penggunanya. Metode magis untuk menjadi lebih kuat didasarkan pada peningkatan MP, magnet power, yang dikendalikan oleh otak seseorang. Jadi, pengguna sihir dan makhluk magis akan melatih otak dan kekuatan sihir mereka, bukan jiwa dan energi spiritual mereka. Meskipun beberapa makhluk sihir yang lebih kuat memiliki jiwa yang dahsyat, makhluk yang lebih lemah seperti naga es ini hanya memiliki jiwa biasa dan tidak akan mampu menahan mata penilaian. Itulah mengapa mata penilai Lin Fan bekerja pada hal itu. Namun, apapun yang terjadi, Lin Fan tetap menghadapi masalah yang sangat besar. Kecuali jika dia bisa menggerakkan naga es ini, tidak ada cara baginya untuk mencapai inti penjara bawah tanah. Itu karena inti ruang bawah tanah 627 juga telah disiapkan ketika dia membuat ruangan inti ruang bawah tanah ini. Dia memastikan untuk mengelilingi ruangan itu dengan es 1000 tahun. Jenis es khusus yang memadatkan semua hawa dingin yang terkumpul selama 1000 tahun. Es ini sangat dingin, sehingga sulit untuk dilelehkan dan sangat keras. Jadi, meskipun Lin Fan memiliki boneka yang bisa menggali tanah, mereka tidak mampu menggali menembus es 1000 tahun ini. Satu-satunya jalan masuk adalah melalui pintu depan yang saat ini dijaga oleh naga es ini. Dia mengira bahwa dia akan mampu mengalihkan perhatian penjaga dengan perlahan-lahan mengurangi pasukan yang dimiliki inti penjara bawah tanah 627, tetapi tampaknya dia tidak cukup gentar untuk mengeluarkan kartu terakhirnya. Namun, hal ini tetap bukan masalah bagi Lin Fan karena dia juga sudah siap menghadapi hal seperti ini. Dia hanya memikirkan hal ini sebagai antisipasi jika hal ini terjadi, jadi dia tidak pernah menyangka akan menggunakan rencana ini. Sejujurnya, dia sebenarnya cukup ragu bahwa rencana ini akan berhasil karena dia merasa hanya orang bodoh yang akan tertipu oleh rencana ini, tetapi dia terkejut dengan hasilnya. Itu karena inti penjara bawah tanah 627 akhirnya benar-benar terjebak dalam rencananya. Lin Fan telah meninggalkan dua kelompok di dekat ruang bawah tanah inti 627. Satu adalah tim infiltrasi dan yang lainnya adalah tim pengalih perhatian yang dapat digunakan untuk menyelamatkan tim infiltrasi jika mereka tertangkap. Namun tentu saja, bukan hanya itu tujuan mereka berada di sana. Golem-golem ini juga dibuat oleh Lin Fan, yang memiliki pertahanan dan serangan yang baik. Secara keseluruhan, mereka hanyalah golem biasa, tetapi cukup kuat untuk melawan gerombolan musuh yang masih tersisa di ruang bawah tanah. Jadi Lin Fan memilih tempat yang jauh dari ruang inti penjara bawah tanah dan mengirim golem untuk menyerang penjara bawah tanah inti 627. Begitu mereka menyerang, inti penjara bawah tanah 627 langsung panik. Namun, dia dengan cepat memaksa dirinya untuk tenang dan memikirkan hal ini dengan matang. Lagi pula,
Ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan idolanya, penguasa naga sejati Astaroth. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lepaskan begitu saja. Dia harus mengakui bahwa meskipun segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang dia bayangkan, dia masih percaya bahwa dia akan mampu membalikkan keadaan. Jadi dia memaksa dirinya untuk tenang dan memikirkannya dengan cermat. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba berkata, ini pasti serangan sebenarnya. Semua penasihat yang ada di sekitarnya menatapnya dengan ekspresi terkejut. Salah satu dari mereka tak kuasa berkata, tapi ini sepertinya bukan serangan sungguhan, ini hanya seperti sekelompok massa yang tidak terorganisir yang dikirim untuk menyerang kita. Salah satu dari mereka menunjuk ke layar yang menampilkan golem-golem yang menyerang mereka dan berkata, lihat, golem-golem ini bahkan tidak punya pemimpin. Bagaimana mungkin mereka menjadi penyerang utama? Namun, Dungeon Core 627 mengabaikan semua saran mereka dan bersikeras, ini pasti serangan utama. Dia hanya mencoba membuat kita lengah dengan mengirimkan gerombolan ini terlebih dahulu. Begitu kita mengirimkan pasukan elit kita ke area yang kita kira akan dia serang, maka dia akan mengirimkan pasukan elitnya untuk menghabisi gerombolan kita dan membuka jalan langsung ke ruangan inti penjara bawah tanah. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, rasa takut mengecewakan idolanya membuatnya gemetar. Dia menggelengkan kepalanya lalu berkata, aku sedang memindahkan naga es itu. Semua penasihat terkejut ketika mendengar hal ini, tetapi kemudian mereka dengan cepat mencoba membujuknya untuk berubah pikiran. Mendengar argumen logis mereka, dia mengabaikan semuanya dan bersikeras, jika kita memindahkan naga es ke lokasi itu, kita akan dapat menghentikan serangan utamanya ketika tiba dan memusnahkan pasukannya. Selama kita memusnahkan mereka, kita akan dapat menangkap beberapa dari mereka dan membuat mereka memberi kita informasi tentang ruang bawah tanahnya. Kemudian kita akan dapat menerobos dan menyelamatkan semua unit kita yang terjebak. Kita bahkan akan dapat merebut inti ruang bawah tanahnya. Saat mengatakan itu, matanya semakin berbinar seolah-olah dia semakin yakin akan kemenangannya. Dia sudah bisa membayangkan adegan di mana Raja Naga Sejati Astaroth memujinya, memintanya untuk bergabung dengan faksi miliknya, atau bahkan. Ketika pikiran itu terlintas di benaknya, bahkan ada senyum konyol yang muncul di wajahnya. Semua penasihat hanya bisa menggelengkan kepala karena mereka tahu itu sia-sia, jadi mereka hanya melakukan apa yang mereka bisa untuk meminimalkan kerugian. Sayangnya, tak seorang pun dari mereka menduga Lin Fan akan menggunakan rencana penggalian ini. Lin Fan benar-benar tidak menyangka dia akan mengirimkan naga es karena ini hanyalah langkah penjajakan dari pihaknya. Golem-golem ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk melakukan banyak hal karena dia hanya berencana menggunakannya untuk mencari tahu apa respons dari inti penjara bawah tanah 627. Kemudian dia akan menggunakan respons itu untuk merencanakan langkah selanjutnya. Namun, Dungeon Core 627 sangat bingung karena serangan yang gagal dan kebutuhannya untuk membuat Raja Naga Sejati Astaroth terkesan membuatnya terlalu memikirkan rencana Lin Fan. Dia membuat rencana yang bahkan Lin Fan sendiri tidak miliki dan memancing dirinya sendiri untuk menggerakkan naga es, satu-satunya hal yang mencegah rencana Lin Fan berhasil. Meskipun Lin Fan terkejut melihat naga es itu bergerak, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya menyuruh unit-unitnya yang menunggu di luar ruang inti penjara bawah tanah untuk menunggu beberapa menit sebelum menyerbu ruangan itu. Naga es itu bahkan belum sampai ke arah para golem ketika sebuah pengumuman terdengar. Inti dari Dungeon Core 627 telah dihancurkan. Lin Fan dan Rokuko telah memenangkan perang Dungeon Tiruan. Tak seorang pun bisa mempercayai telinga mereka tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun, tak seorang pun meragukan hal ini karena sistem ini dibuat oleh ayah mereka, sehingga tidak mungkin terjadi kesalahan. Namun bagaimana hal itu dilakukan, itu masih menjadi sesuatu yang tidak dipahami siapapun. Bahkan orang-orang yang menyaksikan kejadian itu melalui layar dan dapat melihat setiap bagiannya pun masih bingung. Selanjutnya bab 161 Perang Penjara Tiruan 7.